pada pagi hari ini akan mengikuti paparan seminar yang bertemakan tentang psychological first aid atau dukungan psikologi awal yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti, yang akan saya perkenalkan nanti. Tetapi kita akan mulai membuka acara kita dengan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang kepada Ibu Nawang Warsi Wulandari SI Psikologi. Ya, persilahkan waktunya Ibu. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian? Sehat? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ada yang udah tambah cempluk-cempluk di sini. Seger. Sudah pada mandi semua belum? Sudah, Bu. Sudah ya, Sudah. Oke. Baik, ya senang sekali bisa ketemu sama kalian, walaupun cuman melalui daring ya, karena kita sudah 2 bulan ya, hampir 2 bulan kita nggak ketemu. Sudah sangat kangen banget dengan kalian ya. Moga-moga kita ketemu di Zoom meeting dulu. Oke, terima kasih kalian sudah masih punya semangat, masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan kita untuk nambah pengetahuan, menambah wawasan dengan mengikuti kegiatan ini. Ini Mas Ip sudah bergabungkah ya? Sudah, Ibu. Oh, sudah bergabung ya. Sudah bergabung. Alhamdulillah. Oke. Anak-anak semuanya dan Mas Adib, mungkin perlu diketahui bahwa kegiatan kita pagi hari ini adalah kegiatan pertama dari serangkaian kegiatan yang akan kita lakukan secara online. Jadi kita akan punya serangkaian kegiatan ke depan yang akan kita lakukan secara online dan itu bisa diikuti oleh mahasiswa juga. Nanti ada beberapa kegiatan yang juga diperuntukkan untuk umum dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan yang pertama ini adalah kegiatan PFE. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar istilah itu, ada juga yang mungkin baru pertama kali ya mendengar istilah PFE ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama menimba ilmu tentang PFE ini kepada narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya ya. Jadi narasumber kita kali ini adalah Pak Adib. Kalau saya panggilnya Mas ya, karena beliau masih sangat muda, masih single ya. Mas Adib punya banyak pengalaman di bidang PFE ini dan melanglang buana, ya melanglang buana. Seperti sekarang beliau sedang bertugas di Myanmar. Jadi ini langsung dari Myanmar ya. Kalian sangat-sangat beruntung, Pak Adib berkesempatan untuk bisa berbagi ilmu dan pengalaman dengan kita semua. Nah, nanti harapan saya, kemarin Pak Adib bilang bahwa Pak Adib bersedia untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Waktu ditanya sampai jam berapa, sampai sepuasnya mahasiswa, dia bilang gitu. Jadi dia all out akan mencoba memuaskan kita semua. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kita kali ini. Nanti kalian gali, kalian timba ilmunya, pengalamannya dari Pak Adib,
Pak Adib orangnya sangat welcome, sangat senang kepada siapapun yang pengen apa namanya pengen banyak belajar ya. Jadi beliau sangat apa namanya sangat membantu. Jadi dia tidak keberatan untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan buat Mas Adib. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan kami semua. Ini semua adalah anak-anak kami, mayoritas cewek-cewek, Mas. Nanti apa namanya kita bisa lakukan ini sampai kalian puas bertanya sama Mas Adib. Saya rasa itu saja yang saya perlu sampaikan kepada kalian. Sekali lagi, bertanyalah banyak-banyak, mumpung kalian ketemu dengan ahlinya. Saya rasa itu saja Pak Wahyu. Terima kasih. Selamat belajar ya. Terima kasih banyak Bu Nawang untuk sambutan dan sekaligus membuka acara seminar kita pada pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita tentang PFA atau Psychological First Aid. Dan saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada Anda, mahasiswa sekalian, pembicara kita atau narasumber kita adalah Bapak Adib Asrori, Magister Psikologi, psikolog. Pengalaman bekerja beliau sangat mengagumkan. Beliau pernah bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri yang sesuai dengan bidang keahlian beliau di bidang psikologi. Hal-hal lain yang sekiranya belum saya sampaikan tentang beliau, jika diperlukan Pak Adib akan menambahkan informasi tentang beliau sendiri. Untuk itu, kepada Bapak Adib Asrori, Magister Psikologi Psikolog, dipersilahkan untuk menyampaikan paparan materinya. Dipersilahkan Pak Adib. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Ibu. Saya mute nih biar tadi nggak kedengaran suaranya. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya pagi ini? Kayaknya semangat semua ya. Pagi Pak. Pagi Pak. Oke, saya langsung share aja ke materinya sebentar. Ini mana ya? Biar nanti kalau teman-teman bisa diskusi lebih dalam. Ya, hari ini kita akan diskusi. Saya pengen lebih banyak diskusi sih dari teman-teman, jadi mungkin nanti akan ada presentasinya sepintas aja, biar teman-teman lebih banyak bertanya, ngobrol-ngobrol terkait dengan apa yang kita bisa lakukan dalam konteks bantuan emergensi atau psychological first aid dalam beberapa konteks nih. Gitu. Nah, hari ini saya akan sedikit paparkan tentang PFA atau psychological first aid berdasarkan pengalaman yang saya dapetin dari lapangan. Tadi Bu Nawang juga sudah sempat sampaikan sepintas. Ini secara umum beberapa pengalaman emergensi yang tadi Pak Wahyu juga sudah sampaikan. Saya pernah beberapa kali dengan saat di krisis Andaman, kalau teman-teman masih ingat di tahun 2015 itu ada pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Nah, itu saya di sana 1 tahun 1 bulan untuk memberikan emergency assistance untuk mereka. Terus nggak lama setelah itu ada gempa di PD Jaya tahun 2016, itu pun juga saya memberikan asistensi untuk bantuan psikososial kepada mereka. Terus 2018 di Lombok, kalau teman-teman masih ingat, ada gempa di Nusa Tenggara Barat. Itu juga saya berikan psychological first aid dan beberapa pelatihan buat petugas kesehatan, dalam hal ini puskesmas. Setelah saya terakhir misi dengan emergensi di Lombok, saya berangkat ke South Sudan atau Sudan Selatan untuk memberikan asistensi untuk child protection atau perlindungan anak, dalam hal ini lebih spesifik konteks untuk psikososial. Nah, terakhir sekarang saya masih kecantol di Myanmar, belum bisa pulang.
Tapi senang bisa berbagi sama teman-teman hari ini. Nah, sebelum dimulai, saya ingin menegaskan bahwa sesi ini kita hanya berfokus pada pengantar umum dari Psychological First Aid atau PFA. Jadi ini bukan pelatihan PFA. Saya anjurkan buat teman-teman untuk ikut sesi ini sampai akhir agar kita dapat pemahaman yang lebih baik. Dan saya sarankan kalau memang ada pelatihan PFA lebih lanjut bagi teman-teman yang tertarik, silahkan diikuti karena itu akan mendapatkan paket yang komprehensif atau paket yang lengkap tentang psychological first aid itu seperti apa. Nah, sebelum kita mulai, sebelum saya masuk ke materi, teman-teman buka HP-nya atau laptopnya, silahkan klik di www.mentimeter.com, nanti diminta masukin kode ini, 676376. Bisa di-download, bisa langsung dari browser, bisa. www.mentimeter.com, nanti teman-teman diminta untuk masukin kodenya. Nah, masukkan kode ini, saya pengen dapat pendapatnya teman-teman. Sejauh ini apa ya yang udah kita ketahui tentang PFA? Dengan pemahaman yang praktis, yang singkat, yang teman-teman bisa pahamin. Tulis aja di situ. Apa ya PFA yang udah saya pernah tahu nih? Masukkan kodenya, 676376. Mentimeter.com. Bisa? Bisa masuk nggak? Ya. Apa yang teman-teman pahamin sejauh ini tentang PFA? Tulis aja di situ. Singkat aja yang udah dipahamin. Kita punya 58 partisipan, saya baru dapat 1 respon. www.menti.com. Mentimeter.com, masukkan kodenya. Ya, baru 2. Yuk. Sambil ganti saya tayangkan. Ya, 9, 10. Pertolongan pertama, intervensi psikologi, support kemanusiaan. Tindakan suportif, dukungan sosial.
Udah? 20, baru 20 orang. Sebagian besar bilang ini adalah dukungan sosial atau tindakan suportif, dukungan emosional. PFA. Ya, oke. Saya akan masuk ke next slide berikutnya. Nah, masih di link yang sama. Sekarang saya presentkan yang berikutnya. Di slide kedua, di situ dia bilang PFA atau psychological first aid sama dengan counseling atau psikoterapi. Iya nggak? Tinggal jawab iya atau nggak. Iya apa enggak? Yes or no? Coba. Ragu-ragu. Yang ragu-ragu ikut sholat terbanyak aja. Ya. Dua-dua, ayo. Terus dikit lagi. Saya pengen dapat separuh dari teman-teman. 5 orang lagi deh. 5 respon lagi. Oke. Saya boleh minta volunteer 1 orang mahasiswanya Bu Nawang yang mau kasih tahu saya secara umum aja. Yang bilang iya itu kenapa, yang bilang enggak kenapa. Boleh di-unmute. Saya pengen dengar pendapatnya teman-teman. Karena ini ada 2 pendapat nih, ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Menurut teman-teman, yang iya, oke, ada Salsabila Resen, please silahkan. Menurut Salsabila saya, iya apa enggak? iya Pak, saya memilih Oke, iya. kenapa? Soalnya kan di sini kan pasti kalau misalnya kita itu untuk tindakan suportif dan manusiawi tadi kan pasti kalau dibilang dia masuk psikoterapi pasti kan iya, karena kan kita mengandalkan pendekatan-pendekatan gitu Pak untuk mendekati ya orang-orang itu tadi kan kita nggak langsung orang pasti nggak mau terbuka sama kita kalau misalnya kita itu belak-belakan gitu. Kalau misalnya di psikologi konseling dulu kita juga diajari bahwa kita kita menggunakan pendekatan RIBT atau apa kayak gitu-gitu. Jadi kita langsung eksekusi di situ langsung kayak gitu kan nggak mungkin Pak. Jadi perlu adanya pendekatan itu tadi. Nah itu kan bisa masuk di psikoterapi itu menurut saya Pak. Oke, siap. Yang bukan, saya bilang, PFA itu bukan kok. PFA itu bukan konseling bukan konseling juga bukan psikoterapi gitu. Ada nggak? Ada 7 orang nih. Ayo volunteer. Nggak apa-apa, kita ngobrol nih gitu. Karena kita sama-sama. Saya pun juga nggak tahu nih. Kita belajar sama-sama. Yang bilang nggak, saya pengen dengar pendapatnya aja. Menurut teman-teman yang bilang bukan, PFA itu bukan konseling.
Kenapa? Alasannya apa? Ada yang mau cerita? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Nggak ada yang berani ngomong nih. Oke, ya udah kalau nggak ada yang mau ngomong. Saya stop, saya ganti slide-nya ke presentasi. Baik. Jadi, nanti yang akan kita pelajari hari ini, saya bisa share ini nanti dokumennya. Apa yang akan saya presentasikan hari ini, saya ambil dari namanya Interagency Standing Committee Guidelines untuk Mental Health dan Psychosocial Support, atau kesehatan mental dan dukungan psikososial dalam setting emergency. Jadi ini adalah sebuah guideline atau sebuah panduan yang biasa kita pakai oleh, kalau teman-teman di kampus mungkin lebih kenal dengan DSM-5 ya, DSM-4, DSM-5 yang biasa dipakai oleh kita para psikolog gitu kan, profesional kesehatan mental untuk menegakkan diagnosa, untuk memiliki prevalensi dan lain-lain. Tetapi yang kita pakai dalam DSM-4 dan DSM-5 itu lebih pada konteks clinical setting atau dalam layanan psikologis dalam setting development atau yang teman-teman biasa kerjakan sekarang. Nah, kalau yang ini dia semacam panduan lebih pada konteks emergency. Nah, apa-apa saja yang harus dipertimbangkan, termasuk bagaimana melakukan koordinasi dan lain-lain, itu dimasukkan ke dalam guidelines ini. Nah, saya akan nanti coba presentasikan sedikit apa yang bisa teman-teman atau calon-calon sarjana psikologi, atau mungkin bagi yang teman-teman sudah sarjana psikologi, untuk apa sih yang kita bisa lakukan nih dalam konteks emergency, gitu. Menjawab dari hal yang tadi kita udah diskusikan sedikit tentang psychological first aid atau PFA. Nah, di sini kunciannya kita punya namanya MSPSS Multilayer Intervention, piramida. Kalau teman-teman sudah familiar dengan piramidanya Maslow, dengan logika yang sama, di sini juga kita menerapkan bagaimana ternyata kebutuhan individu itu dalam konteks emergency itu pasti yang pertama adalah sebagian besar dari mereka membutuhkan kebutuhan dasar, basic service dan security, keamanan nih. Karena biasanya pasca bencana atau pasca konflik nih, kan ada yang rumahnya hancur, mereka nggak ada makanan, mereka ada yang terluka, itu kan basic services. Nah, mereka sebagian besar pasti akan membutuhkan ini. Saat basic service ini terpenuhi dengan baik, maka secara otomatis orang itu dia sudah recover nih, sudah pulih nih, yang ada di sebagian kecil ini. Tetapi ada yang mereka masih membutuhkan community dan family support. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya apa sih yang kita maksud dengan dukungan komunitas dan dukungan keluarga ini. Karena ini menjadi salah satu variabel penting dalam proses pemulihan ketika pasca kejadian emergensi yang terjadi. Misalnya bencana alam, gempa bumi, tsunami, kayak gitu kan. Nah, ini yang kita pakai framework-nya. Kemudian ketika mereka sudah mendapatkan dukungan dari komunitas dan keluarga, secara otomatis mereka ini udah bisa pulih nih, ada di sebagian besar ini. Tetapi ada juga kelompok-kelompok yang ternyata mereka masih membutuhkan dukungan khusus, spesifik lagi, masuk ke dalam layer berikutnya. Gitu. Fokus, ada layanan yang lebih fokus lagi, misalnya kita bikin support group untuk mereka-mereka yang masih dalam kecemasan akut, misalnya mereka belum recover, belum pulih secara sempurna. Begitu mereka mendapatkan kelompok-kelompok dukungan atau psychosocial support, gitu, mereka udah bisa recover nih. Tetapi ada lagi yang mengembangkan, kalau teman-teman pasti sudah sering dengar, ada istilahnya PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma. Mereka ternyata membutuhkan layanan spesifik. Nah, inilah yang menjadi ranah di mana konseling psikoterapi itu masuk di specialized services yang diberikan oleh tenaga profesional kesehatan mental untuk memberikan layanan klinis lebih dalam, lebih lanjut. Nah, kemudian ini yang saya tadi jelaskan tentang yang pertama adalah dukungan komunitas dan family support. Kondisi kesehatan mental masyarakat ini pasca kejadian itu, mereka itu karena kita punya resilience, ya. Kalau teman-teman pasti udah belajar tentang resiliensi atau ketangguhan nih. Nah, dengan resiliensi yang kita miliki, kita itu pasca bencana itu biasanya atau pasca kejadian krisis, ya, krisis dan trauma itu akan bisa pulih
secara otomatis, hanya mendapatkan dukungan dari orang-orang yang di sekitarnya. Makanya kenapa kita sangat-sangat anjurkan atau sangat-sangat sarankan mereka untuk mendapatkan dukungan dari keluarga dan orang-orang di sekitarnya agar mereka bisa pulih nih secara normal. Siapa yang bisa melakukan dukungan itu? Termasuk di dalamnya adalah misalnya tokoh masyarakat atau tokoh agama, kemudian anggota keluarga yang memiliki coping mechanism yang bagus. Karena biasanya dalam satu keluarga itu kan ada anggota keluarga yang cemas misalnya, ada yang dia sudah bagus nih pemulihannya nih. Nah, mereka-mereka yang memiliki coping mechanism yang bagus ini, mereka bisa juga mendukung anggota keluarganya untuk mampu mengatasi situasi atau kondisi kronis pasca bencana, pasca situasi emergensi tadi. Termasuk di dalamnya adalah pekerja sosial. Apa aktivitasnya? Misalnya, pasca tsunami, misalnya, atau pasca gempa bumi banyak anggota keluarga yang meninggal. Misalnya. Kita menyelenggarakan upacara-upacara keagamaan selama proses berkabung. Kan mereka berkumpul, kemudian memberikan dukungan sosial. Ini menjadi salah satu bagian dari aktivitas yang tadi saya bilang dengan psychosocial support yang masuk ke dalam layer kedua, community and family support. Di layer kedua inilah aktivitas ini ditempatkan. Gitu. Termasuk misalnya psikoedukasi tentang perilaku coping positif. Kalau saya merasa cemas, kalau saya merasa tiba-tiba ini belakangan, saya mudah menangis nih. Biasanya saya pasca gempa, saya jadi takut mau ke kamar mandi. Biasanya saya bisa aja melakukan aktivitas itu sendiri. Tapi sekarang saya udah nggak bisa lagi. Gitu. Kenapa ya? Apakah saya mengembangkan PTSD ya? Belum, karena ini adalah reaksi krisis nih. Nah, kita memberikan psikoedukasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar terkait dengan apa sih yang sebaiknya dilakukan ketika mereka mengalami kondisi-kondisi yang demikian. Gitu. Misalnya mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, berkumpul dengan keluarga, misalnya itu menjadi salah satu bagian dari komponen psikoedukasi tentang coping mechanism yang positif. Pengasuhan yang mendukung, misalnya pola-pola pengasuhan, biasanya anaknya jadi misalnya mudah menangis, karena itu tadi, situasi yang traumatis itu terjadi secara tiba-tiba, tidak diprediksi, dan membuat si anak ini jadi rewel nih. Nah, bagaimana mengatasi anak yang demikian, termasuk situasi yang sekarang nih, COVID-19 misalnya. Anak-anak jadi nggak bisa keluar, anak-anak jadi nggak bisa sekolah misalnya. Ini kan situasi krisis. Nah, situasi krisis ini yang terkadang membuat orang tua ini merasa putus asa nih, atau mereka jenuh nih. Mereka sendiri juga stres nih, anaknya merengek, pengen keluar, padahal di sisi lain itu sangat beresiko terhadap penularan penyakit misalnya. Nah, itu kan bikin stres nih. Nah, bagaimana pengasuhan yang positif ini menjadi bagian dari aktivitas yang kita bisa lakukan di layer kedua ini. Pendidikan formal non formal misalnya. Pasca bencana biasanya kan sekolah-sekolah hancur nih. Sekolah-sekolah rusak misalnya. Mereka jadi nggak bisa kembali ke sekolahnya. Mereka jadi nggak bisa sekolah lagi nih. Nah, karena mereka nggak bisa sekolah, dalam konteks emergency itu sangat-sangat penting bagi kita untuk membuat mereka kembali kepada aktivitas semula, kembali kepada aktivitas reguler. Sebelum bencana saya biasa pergi ke sekolah dari jam 9 pagi dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang misalnya. Itu aktivitas reguler yang saya lakukan setiap hari sebelum bencana nih. Tapi sekarang saya nggak bisa lagi nih. Gitu kan? Nah, bagaimana organisasi-organisasi kemanusiaan ini mampu melakukan itu, memberikan asistensi agar anak-anak sekolah ini bisa kembali sekolah nih. Itu pun menjadi bagian dari layer kedua, termasuk pelatihan keterampilan khusus dan membuat jaringan sosial. Gitu. Nah, contoh aktivitas inilah yang menjadi bagian yang teman-teman bisa lakukan sebagai calon sarjana psikologi atau teman yang sudah psikologi. Ini nggak perlu psikolog nih untuk bisa kayak gini. Nggak perlu psikolog untuk bisa ngasih psikoedukasi. Nggak perlu dapat lisensi master profesi untuk bisa memberikan dukungan dasar nih, gitu, atau memberikan edukasi kepada kelompok masyarakat nih. Nggak perlu nih. Teman-teman bisa melakukan itu. Makanya kenapa di sini ada beberapa aktivitas yang kita rekomendasikan masuk ke dalam layer kedua ini. Di dalamnya ada pekerja sosial. Pekerja sosial ini juga bukan psikolog, ya. Bahkan dia cuma mendapatkan pelatihan dasar tentang psychosocial support atau dukungan psikososial. Bagaimana dia mampu melakukan itu untuk mencakup area service yang ada di layer kedua ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke layer berikutnya yang atas lagi. Ternyata ada beberapa kelompok yang ternyata mereka membutuhkan lebih spesifik lagi nih. Gitu. Lebih spesifik lagi karena mereka tidak mampu pulih secara otomatis dengan resiliensi. Kan setiap orang memiliki resiliensi atau ketangguhan yang berbeda-beda.
Ada orang yang mudah cemas, ada orang yang sangat mendramatisir nih sebuah kejadian tertentu misal. Sehingga kemampuan dia untuk recover atau pulih dari situasi krisis dan traumatic experience itu agak sedikit lama, agak berkepanjangan. Termasuk misalnya orang-orang yang tinggal sendirian. Itu kan, nah, individu-individu ini proses recovery-nya mereka jadi sedikit terhambat dibandingkan mereka yang mendapatkan dukungan sosial yang kita sudah bicarakan di layer kedua tadi, karena dia mendapatkan dukungan yang cukup nih. Dia tinggal dengan keluarga besarnya, setiap hari mereka berkumpul, dia mendapatkan penguatan, gitu kan. Nah, itu mereka bisa recover, mereka bisa sembuh dengan otomatis nih, mereka bisa kembali ke aktivitas normalnya. Tetapi ada kelompok lagi yang lebih kecil lagi, dan mereka membutuhkan dukungan lebih lanjut oleh tenaga profesional yang terlatih. Misalnya perawat kesehatan mental. Kan ada nih, di Indonesia kita punya namanya CMHN, Community Mental Health Nurse. Jadi perawat yang dia mendapatkan pelatihan tambahan tentang kesehatan mental. Atau konselor nih, konselor yang diawasi oleh psikolog. Konselor ini bukan psikolog, konselor terlatih. Dia diawasi oleh psikolog untuk memberikan layanan ini. Di dalamnya juga pekerja sosial. Apa aktivitasnya? Misalnya, ada dukungan emosional untuk GBV survivor. Apa ya istilahnya? Korban KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan emosional dasar. Termasuk di dalamnya psychological first aid yang tadi kita bicarakan. Nah, PFA atau psychological first aid itu ada di sini letaknya, di layer ketiga ini. Kalau di Indonesia, beberapa organisasi menempatkan, karena psychological first aid itu adalah setara dengan first aid-nya medis, maka dia taruh di sini nih. Tetapi yang saya gunakan hari ini, saya merujuknya pada panduan internasional dari Interagency Standing Committee, dia menempatkan PFA pada layer ketiga, bahwa ini adalah fokus dukungan yang dilakukan oleh tenaga profesional yang dia mendapatkan pelatihan khusus kesehatan mental. Termasuk di dalamnya adalah petugas-petugas medis, misalnya dokter, perawat, atau bidan, yang mendapatkan pelatihan khusus kesehatan mental. Bagaimana caranya memberikan dukungan psikologis awal. Ketika orang dalam kondisi distress, ketika orang dalam kondisi panik, apa yang harus dia lakukan? Dia mendapatkan pelatihan itu. Termasuk teman-teman yang calon-calon sarjana psikologi ini, kalau teman-teman nanti masuk ke dalam setting emergency, teman-teman pun bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang berada di dalam layer ketiga ini. Karena di sini tidak dibutuhkan profesional kesehatan mental. Gitu. Baru kalau sudah masuk di atas ini, yang mereka sudah menunjukkan ternyata dalam dukungan-dukungan kelompok ini mereka sudah bisa pulih, ya, mereka sudah bisa kembali ke aktivitas sedia kala, sudah selesai masalahnya. Tetapi ada lagi yang komunitas bagian kecil lagi. Kalau di DSM itu kan dibilang sekitar 3-5% dari populasi itu mereka akan mengembangkan gangguan psikologis, mental health disorder yang teman-teman sudah pahami, kayak depresi, kecemasan tingkat tinggi gitu kan. PTSD, post traumatic stress disorder, atau gangguan stres pasca trauma. Nah, ketika mereka sudah mengembangkan gangguan psikologis itu, maka dia masuk ke sini, specialized service, baru dia akan dirujuk ke tenaga profesional kesehatan mental seperti saya. Klinikal psikologis, gitu kan, psikolog klinis, kayak gitu. Psikiater, itu masuk ke dalam layanan yang di sini. Dan inilah yang bukan menjadi ranahnya teman-teman yang belum memiliki lisensi. Jadi, kita punya layer di dua ini. Ranahnya yang bisa dilakukan oleh calon-calon sarjana psikologi ini, kita bisa melakukan dua aktivitas yang berada di layer kedua ini. Dukungan komunitas dan dukungan keluarga, serta dukungan non-spesifik, dukungan nggak spesifik, membantu mereka dengan gejala awal, gangguan psikologis. Nah, apa itu PFA? Dukungan psikologis awal. Tadi Pak Wahyu juga sudah sampaikan bahwa ini adalah sebuah metode untuk membantu seseorang dalam kondisi distress agar mereka lebih merasa tenang dan didukung. Biasanya mereka itu akan sangat panik. Saya jadi nggak berani lagi kembali ke rumah ya. Kayak tadi yang saya bilang, mereka jadi nggak berani sendirian. Biasanya saya bisa aja ke kamar mandi sendiri, sekarang saya jadi was-was nih. Kayak gitu. Nah, mereka kita bantu untuk menyadarkan bahwa ini adalah reaksi yang umum, reaksi yang normal pasca bencana nih. Semua orang akan mengalami hal itu. Itu menunjukkan bahwa tubuh kita sedang dalam proses pemulihan. Nah, itu menjadi bagian ini untuk menyadarkan. Tetapi di sini tadi yang 7 orang nggak mau bicara tadi, sebenarnya itu benar. Gitu. PFA itu bukan konseling profesional atau psikoterapi.
Ini yang saya juga pengen meluruskan di sini bahwa PFV itu bukan konseling dan juga bukan psikoterapi. Karena PFV itu belum masuk ke dalam konteksnya konseling atau psikoterapi. Nanti kalau konseling dan psikoterapi dia akan masuk di sini. Gitu. Karena dia hanya sebatas ini loh, membantu seseorang dalam kondisi distress agar mereka merasa tenang dan didukung. Hanya benar-benar dukungan awal. Kayak teman-teman paling gampang nih, kalau teman-teman misalnya ada temannya baru diputusin nih gitu kan, tanpa angin, tanpa hujan gitu kan, tiba-tiba diputusin sama pacarnya. Dia kan nangis datang ke kita dengan agresif, misalnya histeris atau apa segala macam. Kita minta dia untuk, oh yaudah nggak apa-apa nangis, misalnya kita peluk, misalnya karena itu teman kita misalnya. Gitu kan? Nah, hal itulah, itu adalah salah satu contoh simpel dari bagaimana kita melakukan psychological first, memberikan dukungan awal, dukungan emosional untuk membuat dia stabil nih, kondisi emosionalnya. Agar dia menyadari bahwa situasinya sudah berlalu. Misalnya, pasca bencana itu, tsunami itu kejadian 2-3 hari yang lalu. Sampai sekarang saya masih merasakan hal yang sama nih. Nah, dengan dukungan psikologis awal itu, kita bantu dia untuk grounding, untuk menyadari bahwa situasi emergency itu sudah berlalu beberapa hari yang lalu. Bahkan beberapa minggu yang lalu, tetapi sebagai respon tubuh secara otomatis orang itu akan kadang masih suka merasakan hal yang sama. Nah, konsepnya adalah itu tadi, membantu dia untuk sadar nih, menyadari bahwa ini sudah berlalu nih kejadian emergency. PFV di sini tidak meminta seseorang untuk menganalisis apa yang telah terjadi dan menceritakan kembali detail pengalaman secara beruntun. Kalau kita bicara soal konseling dan psikoterapi, mereka beberapa bagian kita minta untuk dia menceritakan ulang. Nah, kalau di sini kita nggak boleh. Kita nggak boleh minta mereka untuk menceritakan atau menganalisis apa yang sedang terjadi. Karena beberapa kejadian, misalnya mereka menganggap bahwa ini rumah tetangga saya rusak. Oh enggak, rumah tetangga saya masih bagus, cuma rumah saya yang hancur. Kenapa ya? Ini kenapa terjadi pada saya? Kenapa terjadi pada keluarga saya? Apa sih dosa saya? Misalnya kayak gitu-gitu. Jadi dia berusaha memaknai, menganalisis kejadian yang terjadi pada dirinya. Apa Tuhan marah dengan saya? Apa saya banyak melakukan dosa? Misalnya. Kayak gitu-gitu. Nah, itu kan analisis nih, pemaknaan. Kita nggak boleh meminta mereka untuk menganalisis. Jadi, lebih kalau mereka mau cerita, boleh, silahkan. Gitu. Tetapi bukan kita yang menggali. Meskipun di sini poinnya dari PFV itu adalah active listening. Saya pikir teman-teman pasti sudah dapetin yang namanya active listening, bagaimana kita mendengarkan secara aktif, atentif, gitu kan. Nah, meskipun PFV ini melibatkan active listening, penting untuk tidak menekan seseorang agar dia mau berbicara atau menceritakan pengalaman mereka. Kalau mereka nggak mau, kalau mereka mau cerita silahkan aja gitu. Kita dengerin gitu. Tapi kalau mereka nggak cerita, jangan. Nah, siapa? PFV dirancang, jadi oleh siapa PFV itu bisa diberikan? PFV itu bisa diberikan oleh mereka-mereka yang bekerja dalam konteks tanggap bencana, setting emergency, dan mereka telah mendapatkan pelatihan tentang prinsip-prinsip PFV. Apa sih prinsip-prinsipnya? Nanti kita akan bahas. Ya, nanti akan kita bahas. Oke, sambil saya presentasi, kalau nanti teman-teman tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, sebelum lupa atau sebelum hilang, boleh tulis aja di chat box. Ya, silahkan tulis di sana, tulis di chat box. Nanti kalau misalnya ada beberapa konteks yang misalnya teman-teman tiba-tiba terbersit, ada yang mau ditanyakan, silahkan aja. Ya, tulis di sana, nanti saya pasti akan bisa lihat. Bisa pada dasarnya oleh siapa aja, kita bisa berikan oleh siapa aja tentang prinsip-prinsip PFV. Selama mereka mendapatkan pelatihan dasar. Makanya kenapa di awal tadi saya sampaikan, kalau teman-teman tertarik dan senang dengan pekerjaan-pekerjaan emergensi ini, bisa ikut pelatihan PFV. Banyak pelatihan, bahkan pelatihan online itu juga banyak, pelatihan PFV yang bersertifikasi gitu. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang mengalami situasi distress pasca krisis dan trauma. Saya sudah berasumsi karena ini mahasiswa psikologi pasti sudah tahu bedanya apa itu krisis dan trauma. Jadi saya nggak akan jelasin tentang perbedaan krisis dan trauma. Nah, mereka-mereka dalam situasi ini dan mereka bersedia berbicara pada penyedia layanan PFV. Kita bilangnya PFV responder, kayak kita nih. Gitu. Di mana PFV bisa dilakukan dimanapun, selama tempat tersebut aman dan jauh dari bahaya. Misalnya pasca bencana, pasca gempa bumi ini, gitu. Kita tahu bahwa gedung ini retak nih. Jangan sampai kita atur tempat buat memberikan sesi PFV tadi di ruangan ini, pasti itu justru akan menimbulkan kecemasan. Kemudian kita minta dia untuk nggak usah cemas, nggak bisa gitu. Ini gedungnya udah retak-retak nih, udah hampir runtuh nih. Kita secara logika nggak akan masuk gitu kan. Sehingga kita harus pastikan bahwa tempat di mana kita melakukan PFV itu aman dari
baik itu dari gangguan, baik itu juga dari distraction ya, sesuatu hal yang bisa mengacaukan, misalnya tempatnya ramai, sehingga confidentialitas atau privasinya tidak terjaga. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kapan? Biasanya PFA itu diberikan immediately, segera setelah kejadian. Tetapi dapat juga setelah periode beberapa waktu berlalu, dia masih membutuhkan layanan, kita juga bisa berikan PFA, psychological first aid. Nah, ini yang tadi saya bilang prinsipnya. Look, listen, dan link. Lihat, dengarkan, dan hubungkan. Apa yang dilihat? Pertama, keselamatan dari orang-orang itu. Ada nggak orang-orang yang ternyata misalnya terluka nih? Terluka atau dehidrasi parah nih. Dia sudah kayak misalnya kemarin waktu saya di Aceh, itu kan pengungsi Rohingya itu sudah hampir 2 minggu di atas laut. Dia punya stok air yang terbatas. Begitu dia udah mendarat, itu mereka sampai dehidrasi. Gitu. Mereka nggak bisa, bahkan untuk berkomunikasi aja sangat susah nih. Kenapa? Karena mereka dehidrasi. Nah, kita nggak akan bisa bilang mereka untuk tenang, nggak bisa. Tetap itu harus kita amati dulu, kita pastikan bahwa dia mendapatkan kebutuhan dasar tadi, yang ada di bawah layernya tadi. Dia dapat makanan, kemudian ketika pasca bencana itu dia mendapatkan tempat yang aman buat mereka tinggal, shelter, gitu kan. Ini kita pastikan bahwa ini kita amati dulu, gitu. Kebutuhan dasarnya terpenuhi. Termasuk orang-orang dengan reaksi distres yang serius. Misalnya mereka-mereka yang ada perilaku-perilaku abusif nih, memukul misalnya, bentur-benturkan kepalanya, atau indikasi suicide misalnya. Ada nggak yang seperti itu? Dan dia harus segera kita tolong. Nah, itu juga menjadi prioritas di sini. Loh, bagaimana cara membuat prioritasnya nanti akan lebih dalam lagi, teman-teman bisa dapetin ketika kita dapat pelatihan namanya PFA. Listen, dengar. Apa sih yang kita dengarkan? Tadi yang saya bilang tentang active listening. Dekati mereka yang mungkin membutuhkan dukungan. Terkadang ketika mereka dalam kondisi yang distress nih, kondisi yang panik, sangat cemas, hanya ada seseorang yang duduk di sampingnya, itu akan sudah membuat dia merasa tenang. Tanpa kita ngapain-ngapain aja. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Gitu. Hanya butuh orang yang duduk di sampingnya, itu akan sangat membantu. Seringnya seperti itu. Inilah yang kita bilang bahwa kita mendengarkan tanpa judgment. Tanyakan tentang kebutuhan. Apa sih gitu yang dia butuhkan. Bantu mereka merasa tenang. Kayak teman kita yang tadi saya ceritakan di awal, misalnya temannya tiba-tiba diputusin, atau hal-hal yang sangat orang tuanya meninggal misalnya, atau kejadian-kejadian yang traumatis, atau kejadian krisis nih, pasti kan dia, karena itu kejadian secara tiba-tiba nih, kita nggak bisa prediksi. Nah, bagaimana kita bisa menenangkan mereka untuk mereka bisa merasa nyaman gitu dengan kondisi itu, grounding istilahnya. Kemudian baru kita link atau hubungkan. Hubungkan kemana? Kalau misalnya tadi ada yang di layer ketika dia butuh layanan psikologis lebih lanjut, karena saya bukan psikolog, gitu. Karena saya cuma mahasiswa psikologi dan saya tahu dulu waktu di kelas Bu Nawang ngajarin ini loh tanda-tanda orang distress dan dia butuh. Nah, saya tahu nih bahwa ketika saya ketemu seseorang nih dia butuh nih. Nah, disinilah prinsip link ini diterapkan. Oh, saya butuh nih, saya bantu mereka untuk mendapatkan akses layanan lebih lanjut. Konseling psikoterapi nih, ada psikolognya di mana nih? Kemudian dia butuh mendapatkan layanan medis. Atau kebetulan saat ini misalnya Unmar memberikan bantuan mengirim mahasiswanya ke salah satu lokasi bencana, di mana kita cuma memberikan dukungan psikososial nih. Kita nggak memberikan akses kebutuhan dasar nih. Tapi ada bayi yang sekelompok ibu-ibu baru melahirkan, misalnya, dia butuh susu formula nih. Karena pasca bencana itu biasanya karena reaksi stres itu ada beberapa ibu-ibu itu yang karena dia cemas nih, karena dia panik, air susunya udah nggak keluar lagi nih, sehingga dibutuhkan misalnya tambahan susu formula nih. Atau bayinya nggak dapat makanan nih, makanan yang khusus buat bayi di bawah 1 tahun, nggak ada. Nah, inilah yang menjadi prinsip dari link. Kita bantu nih, oh saya tahu nih, ada organisasi lain atau ada misalnya dari Kementerian Sosial nih, mereka memberikan kebutuhan dasar buat balita. Kita akses, kita bantu mereka untuk mendapatkan informasi. Itulah yang kita bilang dengan link, prinsip link. Gitu. Nah, link ini sekali lagi di sini nggak ada psikologisnya kalau dibilang, karena kita cuma menghubungkan sebenarnya. Dok, kita cuma mengamati di sini, observasi loh. Gitu. Kalau kita hubungan dengan mata kuliah yang teman-teman sudah pelajari, ini observasi, ini bahkan bukan interview nih, gitu. Karena interview itu kan ada timbal balik nih, kita ada probing, ada bertanya. Kondisinya kita cuma mendengarkan, gitu.
Sehingga ketika kita lihat dari prinsipnya, look, listen, and link, ini benar-benar nggak ada. Komponen konseling itu masih jauh. Untuk ini bisa dibilang sebagai konseling itu masih sangat-sangat jauh. Dia nggak ada insight, dia nggak ada misalnya attentive listening, di dalamnya nggak ada misalnya reflection, nggak ada di dalamnya. Hanya sebatas ini. Makanya kenapa saya pengen menegaskan bahwa PF ini benar-benar prinsip dasar banget. Dia bukan konseling. Nah, di dalam setting emergency, biasanya kita kenal istilahnya do no harm. Jangan sampai bantuan yang kita berikan itu membuat, menimbulkan dampak, apa ya istilahnya ya, lebih kerusakan atau kondisi psikologisnya menjadi lebih parah nih. Apa misalnya, jangan pernah memaksa mereka untuk bercerita. Kalau misalnya ternyata mereka nggak pengen bercerita, ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Jangan dipaksa. Ketika seorang menjadi sangat marah, ketika dia bercerita tentang peristiwa tertentu nih, dia kan jadi sangat marah nih. Nah, kalau mereka mau berhenti, boleh, silakan berhenti. Jangan mengintegrasi penyintas. Ini biasanya terjadi atau dilakukan ketika kita berinteraksi dengan petugas-petugas sosial atau kepolisian misalnya, karena dia butuh data akurat pasca gender-based violence atau kekerasan dalam rumah tangga atau korban perkosaan. Ini kan dia dalam situasi krisis dan traumatik. Karena tuntutan profesi sebagai seorang polisi, saya harus mendapatkan data yang akurat, maka saya cenderung mengintegrasi. Boleh kalau dia mungkin peran dia sebagai seorang polisi. Nah, kalau kita kan enggak. Nah, ini juga enggak boleh. Ini yang kita bilang dengan do no harm. Jangan sampai dengan sesi yang kita berikan, PFV atau dukungan psikologis awal yang kita berikan kepada mereka, itu membuat dampak yang lebih buruk bagi kondisi psikologis. Secara mudah, saya biasanya menganalogikan PFV ini sama dengan kotak emergency kit atau kotak P3 yang ada di mobil kita nih, atau kotak P3 yang ada di UKS, kalau dulu teman-teman di sekolah itu kan ada nih. Nah, kotak P3 ini, P3K itu kan bukan pengobatan yang dilakukan oleh dokter nih. Logika yang sama kayak gitu. Jadi, sekali lagi PFV ini bukan konseling dan juga bukan psikoterapi. Semoga ini mengklarifikasi. Yang tadi sebagian besar orang masih akan sangat beranggapan bahwa PFV itu sama dengan konseling dan psikoterapi. Nah, ingat yang tadi saya bilang, ini loh reaksi yang umum selama situasi krisis. Karena situasi krisis itu terjadi secara tiba-tiba, ya. Masih ingat kita belajar tentang ada namanya fight or flight. Melawan dan bertahan atau melarikan diri. Karena situasi emergensi atau bencana alam misalnya, terjadi secara tiba-tiba, nih, gitu kan? Nah, tubuh ini sedang berusaha untuk adjust, menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam diri kita. Karena dalam proses penyesuaian inilah, itu membuat reaksi fisiologis. Pupilnya melebar, kita jadi gemeteran, misalnya. Detak jantungnya meningkat, nafasnya tersengal-sengal, misalnya kayak gitu. Nah, reaksi inilah yang umum terjadi. Dan ini biasanya diasumsikan oleh mereka kalangan awam bahwa saya trauma gitu. Padahal mereka itu cuma bilang, saya ini bingung nih, saya itu kaget dengan situasi yang terjadi saat ini. Tapi mereka tidak mampu mengartikulasikan itu. Yang mereka tahu adalah trauma. Nah, trauma itulah yang sebenarnya mereka membahasakan ini loh. Gitu. Nah, itu juga yang kita bantu. Apa sih yang Ibu bilang dengan trauma tadi? Saya jadi trauma gitu. Apa sih yang Ibu atau Bapak bilang, Bapak maksud dengan trauma tadi? Oh, saya takut kembali lagi ke rumah. Saya takut kalau gempa tiba-tiba terjadi lagi. Oh, ternyata ini loh. Pemahaman trauma versi si orang yang cerita ini, versi si klien ini berbeda gitu dengan pemahaman trauma yang saya pahami. Dia cuma mau bilang sesuatu hal yang spesifik nih. Nah, di situ juga peran PFV yang kita bisa bantu, kita bisa terapkan bagaimana kita bantu mereka untuk mengartikulasikan, menyampaikan ekspresi-ekspresi emosi tertentu yang sebenarnya dia nggak bisa gitu, dia nggak bisa bilang. Kayak misalnya sekarang situasi COVID-19, ini kok tiba-tiba saya jadi nggak boleh keluar gitu. Biasanya saya tiap malam habis isya misalnya, saya hangout, saya bisa nongkrong ke kafe, bisa ketemu teman-teman. Sekarang saya jadi nggak bisa gitu, bingung, jengkel sebenarnya, tapi saya juga nggak tahu jengkel sama siapa gitu kan. Nah, memahami perasaan-perasaan inilah yang terkadang bagi orang awam dia nggak tahu. Yang dia tahu cuma marah-marah aja. Tapi sebenarnya marahnya ini sebagai ekspresi karena dia tuh udah jenuh nih. Berhari-hari kita nggak bisa keluar, berhari-hari kita jadi nggak bisa komunikasi sama teman.
berhari-hari kita jadi, bahkan nggak cuma berhari-hari, Bu Nawang udah bilang, teman-teman udah 2 bulan misalnya ke kampus. Biasanya tiap hari paling nggak saya masih ke kampus. Atau mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali misalnya. Sekarang saya benar-benar nggak bisa keluar sama sekali. Nah, itu kan menimbulkan perasaan-perasaan yang negatif. Dan kita tidak mampu mengenalinya. Bagi orang awam, kalau teman-teman dari kalangan psikologi yang udah belajar, pasti akan mudah mengidentifikasi dimensi emosinya. Tetapi bagi orang awam, mereka nggak bisa nih. Yang mereka tahu adalah marah. Gitu. Karena ketika kalau saya bilang, emosi itu apa sih? Gitu. Emosi, marah. Padahal emosi kan nggak cuma marah aja. Gitu. Sedih, gitu. Cemas, khawatir, takut. Gitu. Tetapi yang dia tahu adalah ekspresi emosi itu cuma marah aja. Atau ada yang ekspresi emosinya cuma diem aja. Nah, ini yang menjadi bagian bagaimana kita membantu mereka untuk mengidentifikasi perasaan-perasaan ini sehingga kita bisa menormalisasikan kondisi psikologis mereka. Hanya sebatas itu. Tidak sampai menggali insight, tidak sampai ke dalam konseling yang lebih dalam. Nah, bagaimana PFA itu bekerja? Yang pertama, kita menempatkan prinsip empati. Kita pahami nih kondisi psikologisnya mereka dan kita berfokus pada reaksi saat itu. Pasca misalnya ada seorang klien yang datang gitu kan dengan kondisi dia histeris, menangis gitu kan, nangis aja. Bahkan setelah menangis itu dia bahkan nggak, dia kelihatan mute nih, tatapannya kosong kayak gitu kan. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu atau bahkan semalam nih dia baru mendapatkan kekerasan seksual. Dia entah misalnya korban perkosaan misalnya. Kita nggak akan bertanya nih, kalau kita menerapkan prinsip PFP, kita nggak akan bertanya bagaimana kronologis kejadian itu. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah kejadian atau reaksi dia saat itu. Oke, mungkin sekarang saya nggak akan bertanya tentang apa yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu misalnya, atau kejadian kemarin. Tetapi pasca atau dampak dari kejadian itu apa yang Anda alami? Apa yang Mbak rasakan sekarang? Jadi takut, saya jadi detak jantungnya meningkat, saya jadi kayak misalnya kayak gitu. Bahkan di antara mereka mungkin nggak bisa mengekspresikan itu. Nah, fokus pada situasi saat itu. Saya jadi mimpi buruk misalnya, saya jadi nggak enak makan, saya jadi gelisah, saya susah tidur. Fokusnya pada reaksi saat itu. Kemudian ketika mereka mau bercerita, biasanya di situ akan keluar sendiri nih gitu, tanpa kita tanya. Dengan gimana kok bisa keluar sendiri? Dengan ini tadi, mendengarkan aktif. Kalau dia bercerita, kan kita udah tahu nih active listening seperti apa misalnya. Oh iya, dan cerita. Tatapan matanya kan, ada tatapan mata, ada kontak mata misalnya, gitu kan. Agak mengangguk, itu otomatis saja gitu. Dengan kita mendengarkan secara aktif, itu akan memacu, akan menstimulasi nih pencerita, gitu kan, untuk lebih ekspresif nih, mengekspresikan emosinya. Berarti orang yang saya ajak ngomong ini, dia mendengarkan. Dia bisa ngerti perasaan saya. PFA ini membantu menormalkan rasa khawatir dan emosi lainnya. Karena itu tadi kita sudah mendengarkan aktif, maka itu akan sangat membantu kondisi psikologisnya untuk perlahan berangsur-angsur secara pulih. Nah, kita juga membantu mereka untuk mempromosikan perilaku coping yang sehat, agar ada tumbuh rasa aman nih. Coping yang sehat, biasanya kalau sedih ngapain ya? Biasanya kalau marah, ngapain ya? Cerita sama anggota keluarga misalnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang kita bisa sampaikan, oh udah bagus kalau kita bisa cerita nih. Karena sebagian orang, sebagian besar dari kita, ketika kita mengalami kondisi yang tiba-tiba peristiwa traumatik, gitu, tidak semuanya bisa cerita, tidak semua bisa mengekspresikan. Ini bagus nih, hari ini kamu datang, kamu udah bisa nangis. Padahal sebagian besar dari mereka nggak bisa loh nangis kayak gitu. Nanti kalau tiba-tiba di rumah, rasanya sedih, atau misalnya tiba-tiba keingat peristiwa traumatis yang kejadian sebelumnya, kamu pengen nangis, nggak apa-apa, nangis aja, jangan ditahan. Kayak gitu. Jadi kita bantu mereka untuk menerima. Kadang kan kita seringnya bilang, udah nggak usah sedih, jangan sedih. Ya nggak bisa, gitu. Itu human being nih, gitu. Seorang ketika mengalami kejadian yang tidak mengenakan, pasti secara psikologis itu akan bereaksi nih. Nah, reaksi itulah yang kita bantu untuk menerima apa perasaannya, gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu bagian dari promosi coping yang sehat. Bantuan praktis nih. Nah, kalau misalnya ternyata biasanya pasca bencana ya, pasca bencana itu kan mereka misalnya ada yang rumahnya hancur, mereka jadi nggak bisa bekerja misalnya. Itu kan kaitannya dengan hal-hal yang praktis nih. Kalau misalnya memang ada, kita bisa link. Tadi yang tadi saya bilang, prinsip link atau hubungkan dengan penyedia layanan. Akses-akses kebutuhan dasar nih, kita rujuk nih ke pilihan bantuan yang ada. Penting kiranya untuk mempertahankan hubungan bagi
hubungan sosial nih. Kalau sekarang dalam konteks pandemi, di mana kita tidak bisa berinteraksi dengan komunitas sosialnya, maka tetap kita berinteraksi lewat media sosial. Makanya kenapa kalau teman-teman masih ingat di awal dulu kita menggunakan istilah social distancing. Sekarang itu udah nggak dipakai lagi. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, social distance itu sudah dihapus diganti dengan physical distancing. Gitu. Karena untuk saat ini yang butuh kita jaga adalah jarak fisik atau physical distancing-nya. Karena kita harus tetap terhubung secara sosial. Kita tidak mungkin menjaga jarak sosial. Kalau menjaga jarak sosial artinya saya nggak bisa sosialisasi. Enggak, kita tetap butuh sosialisasi. Makanya itu istilah ya, nanti ini juga salah satu klarifikasi teman-teman, mulai sekarang kalau mau pakai istilahnya adalah physical distancing. Yang butuh kita jaga adalah jarak fisiknya, bukan jarak sosialnya. Karena kita tetap harus terhubung dengan lingkungan sosial kita, dengan keluarga, dengan teman-teman, kayak hari ini misalnya. Ini kan juga menjadi salah satu yang kita bilang dengan interaksi sosial nih, gitu. Meskipun secara harfiah nih, saya ngomong sendiri nih sama laptop, gitu kan. Tetapi ini adalah sebuah bentuk bagaimana kita berinteraksi secara sosial. Nah, tambahan nih, pertimbangan tambahan kalau kita memberikan PFA atau Psychological First Aid dalam konteks pandemi, biasanya interaksi antara penyedia PFA kita, ya, nanti kalau teman-teman menjadi misalnya sudah mendapatkan pelatihan PFA, pengen memberikan, dilakukan jarak jauh, biasanya lewat ponsel atau media online kayak WhatsApp, Skype misalnya, gitu kan, Facebook. Nah, ketika kita berikan dalam konteks jarak jauh ini, biasanya kita tidak berada pada helpline. Kayak misalnya sekarang nih saya sendirian gitu kan, itu aman nih, nggak ada distraction, nggak ada gangguan. Tetapi ketika itu dilakukan di rumah misalnya, yang anggota keluarga yang juga banyak, itu bisa menjadi gangguan nih yang mengganggu ketika kita melakukan sesi-sesi. Termasuk ada tambahan nih gitu, karena situasi pandemik ini jangka panjang, biasanya akan ada masalah-masalah tambahan terkait dengan misalnya meningkatnya isu kekerasan pada anak, kayak tadi yang saya bilang. Anaknya ini pengen main-main, biasanya dia pergi sekolah, biasanya main-main sama teman-temannya. Nggak bisa dibilangin ini sekarang. Namanya anak-anak kan dia pengen keluar, gitu kan. Akhirnya karena orang tuanya juga stres nih, gitu kan. Orang tuanya juga nggak enak gitu kondisi psikologisnya. Gitu. Dia udah lama tinggal di rumah terus. Karena tidak mampu mengatasi kondisi psikologisnya, akhirnya jadi dipukul. Hanya untuk melarang anaknya untuk nggak boleh keluar rumah, misalnya. Makanya kenapa potensi kekerasan pada anak ini meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga atau pasangan intim KDRT, misalnya, itu pun juga berpotensi meningkat. Gitu. Penyalahgunaan zat, karena itu menjadi salah satu opsi atau pilihan, ini yang saya bilang dengan coping mechanism yang negatif nih. Makanya kenapa kita menjadi bagian dari PFA itu mempromosikan coping mechanism yang lebih positif. Kesulitan terkait dengan kondisi ekonomi. Karena kita nggak tahu nih kapan saya bisa kerja lagi, gitu kan. Nah, ini pertimbangan umumnya. Jadi kalau misalnya bencana, gitu ya. Kalau bencana kan kita bisa ngerasain nih. Misalnya banjir atau gempa bumi nih. Kan kita bisa ngerasain nih. Tetapi pandemi, seandainya virus COVID-19 itu segede-gede ini, ya, hijau-hijau kayak gini, di lantai itu pasti kita bisa ngelihat. Gitu. Oh, ternyata ada COVID nih. Saya harus sapu nih, saya harus bersihin. Seandainya seperti ini nih, segede-gede ini. Sayangnya, COVID-19 itu nggak kelihatan gitu kan. Lain dengan bencana alam kayak tsunami misalnya, jelas terlihat. Banjir itu ada genangan air, tiba-tiba air bergemuruh. Itu sebuah tanda-tanda bahwa ini banjir mau datang misalnya. Atau gempa bumi, mulai ada gempa bumi kecil, biasanya akan disusul dengan gempa bumi yang lebih besar. Kita bisa rasain. Tetapi kalau pandemi, kita nggak bisa lihat nih. Virus yang tidak nampak inilah yang membuat kekhawatiran ini menjadi jangka panjang. Kekhawatiran dan kecemasan ini berkepanjangan nih. Nah, itu menimbulkan dampak psikologis yang juga berkepanjangan dalam konteks yang sekarang. Situasi krisis yang berkepanjangan ini. Ini pertimbangan tambahan bagaimana ketika kita menerapkan PFA dalam konteks pandemi dan bencana. Ini secara umum aja bagaimana PFA itu bisa diberikan, psychological first aid, misalnya mereka-mereka atau kita-kita yang memutuskan untuk karantina mandiri di rumah. Saya habis bepergian keluar kota, atau kayak saya misalnya, saya ada kesempatan, saya sudah bisa terbang pulang ke Indonesia, saya memutuskan untuk 14 hari karantina mandiri nih. Pasti saya benar-benar nggak bisa kemana-mana nih. Gitu kan? Nah, kita bisa memberikan itu. Atau mereka-mereka yang dalam karantina
di fasilitas yang ditunjuk oleh pemerintah karena mereka masuk dalam golongan suspek ya, apa sih PDP mungkin ya istilahnya kita ya dalam pengawasan. Nah, termasuk populasi umum, mereka-mereka yang ingin menelpon untuk mendapatkan informasi dan dukungan. Kita juga bisa mendapatkan memberikan PFV itu kepada mereka. Petugas kesehatan atau pekerja sosial yang memberikan pelayanan dan perawatan kepada pasien. Karena misalnya mereka di puskesmas atau di rumah sakit, ya mereka pasti overload nih. Baik itu dalam konteks emergensi bencana alam atau sekarang nih pandemi, pasti beban kerjanya akan sangat tinggi nih. Pasti mereka akan jenuh, capek gitu kan, tingkat stresnya juga lebih tinggi gitu kan. Nah, itu kita juga bisa berikan remote PFV kepada mereka. Psychological first aid, dukungan psikologis awal. Pasien yang telah pulih dari COVID-19. Mereka yang sudah pulih, mereka sudah bisa sembuh. Biasanya ketika mereka kembali ke masyarakat, nih, terkadang mereka mendapatkan stigma dan diskriminasi. Takut menularkan, misalnya, jangan-jangan nanti kita tertular dari dia, misalnya. Kondisi psikologis yang terdampak ini juga yang kita bisa pertimbangkan untuk memberikan dukungan PFV kepada mereka, termasuk keluarga dan teman-teman almarhum kalau ada yang sebagian dari keluarga yang meninggal, orang tua dan pengasuh anak-anak yang di rumah karena penutupan sekolah. Tadi saya bilang bahwa ada beberapa orang tua yang mungkin dia merasa jenuh nih, kekerasan terhadap anaknya meningkat nih. Karena biasanya kalau saya jam 8 pagi nih, saya udah bisa masak, saya udah bisa nonton sinetron, misalnya saya udah bisa mainan HP. Sekarang anak-anak ada di rumah terus, misalnya. Dari jam 8 udah seharian pokoknya di rumah terus, dan mereka bikin kotor, misalnya berantakan rumah, segala macam. Itu kan menimbulkan beban lagi bagi orang tua nih. Stres gitu kan. Sebenarnya bukan terbebani dengan anak, tapi dia tidak mampu mengatasi kondisi itu. Nah, dalam konteks ini juga kita bisa memberikan kepada mereka, orang tua atau pengasuh dengan anak-anak yang dia tinggal di sekolah karena sekolahnya ditutup nih. Gitu. Atau lansia, yang mereka terisolasi dan mereka akan sangat menghargai ketika mereka mendapatkan panggilan secara berkala. Saya misalnya, gitu kan, terisolasi nih, gitu. Saya terisolasi di ruangan ini sendirian, gitu kan. Nah, orang-orang yang akan menghargai ketika kita mendapatkan panggilan secara berkala ini kita juga bisa berikan kepada mereka. Lansia yang tinggal sendirian, nggak ada anggota keluarganya, misalnya. Atau kelompok lain yang telah memiliki kerentanan sebelumnya sebelum COVID-19. Misalnya pecandu nafsa nih. Karena dia tahu bahwa nafsa itu menjadi salah satu mekanisme dia untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Dan sampai sekarang dia masih mengkonsumsi itu. Gitu. Sehingga dengan COVID-19 yang dia tidak bisa mendapatkan akses sosial itu menjadi lebih parah lagi. Atau orang-orang dengan pre-existing psychological problems, dengan kondisi psikologi sebelumnya yang mereka sudah memiliki kecemasan yang tinggi. Mereka dengan panic attack. Itu juga menjadi perhatian khusus ketika kita ingin memberikan dukungan lebih lanjut. Tadi saya sudah sampaikan secara umum, nah ini lebih ke penerapannya. Bagaimana kalau PFV tadi, kan tadi kita udah bicara soal listen and link. Bagaimana kita melihat, mendengar, dan menghubungkan. Dalam penerapan, psychological first aid, ketika kita terapkan dalam konteks jarak jauh, ya kita bisa dalam telepon nih, misalnya kita menerima telepon, apa yang kita lihat nih? Situasi terkini. Dia ini berada di situasi yang seperti apa nih? Oh, ketika mereka tinggal di Malang dengan di Surabaya misalnya, kan sekarang sudah diterapkan apa? PSBB ya kalau nggak salah. Saya nggak tahu apa istilahnya itu. Nah, dia tinggal di lokasi yang seperti apa nih gitu kan? Prevalensinya tinggi nggak gitu? Kayak gitu. Lebih ke sana untuk kita lihat nih gitu kan. Ini bagaimana kita menerapkan faktor resikonya dia tinggal di lokasi yang gimana, prevalensinya tinggi nggak? Itu kita bantu nih. Oh ya saya berasal dari Malang, kondisinya seperti ini. Dia telepon sama kita. Kan? Nah ini untuk mendapatkan update situasi terkini. Reaksi emosi yang muncul tadi kita udah sempat bahas sebelumnya. Ini prinsip-prinsip secara umumnya. Itu, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ini pengantar secara umum aja. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Gitu. Ada pertanyaan nggak ini? Kayaknya ada chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Natania Astria. Bapak, saya ingin bertanya,
Oke, gini deh. Nata boleh dinyalakan speakernya, ngomong aja. Akan lebih enak. Coba. Jelasin ke saya. Apa sih gitu maksudnya? Jadi saya mau tanya, kan sebelumnya saya sempat cari cara kita untuk mengatasi trauma itu seperti apa. Nah, yang saya baca itu, di sana itu dikatakan kalau kita itu bisa membantu korban untuk nggak ke tempat kejadian, supaya nggak keinget-inget terus kayak gitu. Nah, tadi yang sedengarnya saya itu, Bapak sempat bilang kalau PFA itu nanti dampak akhirnya adalah membuat korban itu hidup seperti Sedia biasanya. kala, betul. Ya, tapi saya baca kayak bertentangan. Nah, itu bagaimana, Pak? Kayak gitu. Oke, sekarang saya tanya nih, sebelum saya jawab nih. Pasca kejadian trauma misalnya gitu kan, saya belum berani nih gitu kan, saya belum berani kembali ke tempat kejadian itu gitu. Ketika saya paksa gitu, dampaknya apa? Kitanya nggak siap, terus kayak lebih parah gitu. Yes. Jadi lebih parah nih gitu kan. Itu kadang nih ada teman-teman kita yang misalnya fobia nih, justru semakin ditakut-takut itu akan semakin memperparah kondisi dia, gitu kan. Nah, tujuan PFV itu tadi untuk membantu dia agar dia tujuan akhir atau goalnya tadi kan dia kembali ke situasi awalnya seperti sedia kala. Dia berani kembali lagi ke rumahnya. Dia bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Tetapi tidak serta-merta langsung kita bawa ke sana, gitu. Nah, makanya kenapa di dalam prinsipnya dengan kita bantu dia untuk active listening, kita dengarkan apa yang menjadi keluhan dia, apa yang menjadi kekhawatiran dia, apa yang menjadi kecemasan dia, dan kita dukung nih secara berkala. Mungkin bisa jadi ya, saya di rumah, misalnya saya berlima nih, gitu. Saya tuh takut sih, saya nggak berani kembali ke rumah. Di rumah ini saya dianggap sebagai anak yang lemah, cuman kayak gitu aja nggak berani, cemen kamu, kayak gitu. Karena anggota-anggota keluarga saya orang-orang yang strong nih, orang-orang yang kuat nih, gitu kan. Cuman saya aja gitu. Sehingga itu justru sangat-sangat tidak membantu proses pemulihan yang terjadi pada saya. Nah, dalam PFV ini kita bantu untuk mendengarkan bagaimana kondisi atau keluhan-keluhan psikologisnya. Ketika dia merasa mendengarkan, dia akan membantu untuk menerima perasaan yang dia miliki. Gitu. Itu akan membantu proses pemulihan. Gitu. Ketika dia udah berhasil nih, ya sudah, gitu kan. Karena itu target akhirnya. Karena ingat tadi peristiwa yang tadi fight and flight gitu di sebelumnya tadi. Saya udah pernah saya sampaikan yang ini tadi kan reaksi umum. Nah, ini kan fight and flight nih. Saya mau tetap bertahan di sini atau saya lari nih. Nah, ketika dia tidak mampu menghadapi situasi itu kan dia lari nih. Dia flight. Ya kan? Nah, ketika dia bisa ada di sana berarti dia mampu melawan dan bertahan. Ini yang menjadi tujuan dari akhir nih gitu. Dia berhasil menghadapi exposure ya istilahnya ya terhadap situasi. Terjawab nggak? Terjawab. Ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Secara umum prinsip-prinsipnya tadi saya sudah sampaikan. Nanti saya tinggal beberapa tambahan aja. Silakan. Kalau dia mau ditanyakan, mau didiskusikan, langsung unmute aja. Selamat siang Pak, saya mau bertanya. Boleh. Silakan. Jadi kebetulan saya juga pernah ikut volunteer ke daerah pasca bencana. Nah di sana itu saya nyoba untuk melakukan trauma healing bersama kakak saya dan komunitasnya. Nah yang saya tangkap dari kan di sana saya 2 hari. Jadi kayak sistemnya di sana itu mereka cuman nerima bantuan terus. Jadi kalau ada bantuan, ya udah langsung dikerahkan. Jadi kayak saya nggak ngelihat di situ ada pola mana yang lebih membutuhkan bantuan secara psikologis. Kalau bantuan secara sembako kayak gitu kan mungkin kan bisa terarahnya kelihatan ya Pak ya. Tapi kalau misalnya secara psikologis kan nggak kelihatan. Kayak misalnya kebutuhannya yang lebih butuh itu siapa kayak gitu. Yang ingin saya tanyakan tuh apa? Dari pusatnya itu nggak ada kayak yang menyusun pola, mana yang membutuhkan ini, mana yang membutuhkan itu. Karena kan kalau misalnya bantuan psikologis kayak trauma healing dari komunitas yang bukan profesional, itu kan
kayak kita juga nggak profesional gitu loh Pak, cuman memberikan yang kita bisa untuk membuat mereka bahagia kayak gitu. Yang ingin saya tanyakan di Pak, apa emang dari pusat itu nggak dikasih pola mana yang lebih membutuhkan secara psikologis seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, itu yang menjadi tantangan dan juga menjadi tugasnya teman-teman ketika kita bicara soal prinsipnya look ini, yang bagian pertama. Kita lihat nih gitu kan. Jadi nggak serta-merta semuanya langsung diarahkan, langsung dikasih, enggak gitu kan. Kita melihat nih sebenarnya yang menjadi prioritas gitu kan. Menjadi prioritas seperti apa nih? Nah, di dalam pelatihan PFA tersendiri nanti, itu ada detail-detail yang kita bahas nih. Salah satunya adalah bagaimana ketika kita membuat skala prioritas. Yang pertama, paling gampang adalah yang emergency. Emergency adalah mereka-mereka yang membutuhkan dukungan medis nih. Mereka yang terluka misalnya, mereka butuh segera mendapatkan medical assistance, itu adalah yang emergency yang pertama, yang dia harus ditolong sebagai prioritas. Yang kedua, mereka dengan distress psikologis yang parah. Dia nangis terus misalnya, dia histeris misalnya. Itu adalah kelompok kedua nih yang dia harus segera mendapatkan penanganan ketika biasanya 1 atau 2 minggu pasca bencana itu kondisinya sudah stabil. Kita tinggal stabilizer, menstabilkan kondisi mereka. Makanya kenapa tadi yang diceritakan lebih ke langsung distribusi bantuan dan lain-lain dalam konteks psikologis itu dia kurang mendapatkan penanganan. Memang itu tadi kita di dalam penerapannya mungkin kurang optimal nih gitu. Makanya kenapa tadi di awal saya tunjukin yang namanya Interagency Standing Committee Guidelines itu untuk idealnya ya itu program nih, kita bicara program yang tadi disampaikan itu lebih ke implementasi ya. Nah, idealnya ketika kita menerapkan program-program untuk kemanusiaan itu memang harus ngikutin protokol yang benar gitu. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, ada hal-hal yang harus, meskipun emergency bukan berarti kita langsung serta-merta kemudian memberikan bantuan. Tetap ada minimum requirement-nya. Gitu. Jadi bisa jadi itu ada delay, ada missing nih kaitannya dengan koordinasi antar sesama pemberi bantuan tadi, karena kurang terkoordinasikan dengan baik layanan-layanan yang sudah diberikan. Jadi kalau misalnya fenomena itu terjadi, apa yang harus dilakukan nih? Saya ada di sana nih sebagai volunteer misalnya. Nah, lihat nih, kita terapkan prinsip look-nya tadi. Apa yang saya bisa amati ya? Oh kira-kira dari kelompok masyarakat yang ada di sekitar saya, ada nggak yang saat ini butuh bantuan? Yang harus segera saya berikan layanan gitu. Saat ini juga dia butuh mendapatkan penanganan misalnya. Oh ada anak-anak, kita bilangnya ada vulnerable population, populasi rentan atau kelompok-kelompok rentan. Kalau orang-orang dewasa misalnya, secara umum mungkin dia akan bisa recover otomatis. Tapi ada anak-anak kecil misalnya, dia harus segera mendapatkan penanganan misalnya. Atau ada lansia yang dia tinggal sendirian, dia tidak mendapatkan dukungan sosial. Nah, itu adalah menjadi salah satu bagian dari kelompok-kelompok rentan yang kita juga bisa segera memberikan dukungan. Nah, itu yang menjadi bagian dari look tadi yang akan menjawab pertanyaan bahwa gimana caranya kita bisa memberikan prioritas nih. Nggak semuanya langsung distribusi untuk layanan psikologis. Terjawab? Iya, lalu Pak boleh melanjutkan boleh. bertanya? Iya, kan kebetulan kan kemarin kan kami mengambil fokusnya kan ke anak-anak. Soalnya kita bertanya, kira-kira ada yang dibutuhkan nggak untuk anak-anak? Oh ternyata mereka kayaknya butuh bantuan psikologis. Jadi kita emang dari sebelum ke lokasi bencana, kita memberikan kayak mainan-mainan seperti itu kan. Yang ingin saya tanyakan lagi, kalau misalnya banyak orang yang mau membantu di anak-anak, kan itu juga kayak kemarin saya tuh cuma 2 hari. Kan itu kan waktu yang sangat singkat. Belum lagi komunitas lain yang cuma berapa hari kan terjadi sebuah pergantian. Kayak gitu kan, Pak. Nah, kira-kira anak itu sendiri yang mendapatkan bantuan secara psikologis, itu mereka apa tidak mengalami kebingungan karena nggak tidak secara lama gitu loh, Pak. Dan berganti gitu. Iya. Ya. Makanya itu yang menjadi kuncian kenapa yang tadi dijawab oleh teman-teman, kenapa itu bukan konseling, kenapa itu bukan psikoterapi, karena ini hanya dukungan pendek nih, gitu. Sehingga tidak terlalu terbentuk attachment gitu. Kalau kita mengikuti protokolnya misalnya konseling dan psikoterapi itu kan kita harus build attachment, butuh kelekatan nih dengan helper, dengan mereka yang memberikan sesi ke kita. Nah, karena PFA ini menyikapi situasi yang demikian yang tadi disampaikan adalah bantuan itu kita belum tentu saya di sana akan selamanya. Saya di sana adalah jalan jangka pendek nih. Sehingga layanan diberikan itu jangka pendek aja gitu. Pendek dan itu menjadi nanti
itu lebih dalam lagi closing dari PFA itu, kita sampaikan bahwa saya di sini sementara nih, gitu. Dan itu sudah tertanam di mindset-nya bahwa dalam setting emergency itu kita cuma ada di sana saat ini sementara aja gitu. Tetapi ketika, nah itu perlunya ada yang kita bilang dengan koordinasi. Meskipun sementara, kemana nih setelah itu? Kalau dia butuh bantuan lebih lanjut, ngerujuknya kemana? Misalnya biasanya ini kalau kita bicara soal koordinasi ya, ketika misalnya teman-teman dari Unmer ngirim volunteer ke suatu lokasi tertentu, biasanya kita akan terhubung dengan masyarakat lokal atau dengan koordinator di lokal setempat nih. Nah, siapa nih? Itu menjadi pusat rujukan informasi di mana ketika kita sudah pergi, dia akan kembali ke sana gitu untuk mendapatkan informasi itu. Idealnya memang ada sebuah mekanisme koordinasi yang bagus di mana dukungan-dukungan psikososial itu bisa diakses dan berkepanjangan nih. Jangka panjang paling tidak biasanya sekitar kayak 3-6 bulan. Kayak saya di dalam setting emergency itu biasanya maksimal itu 6 bulan. Karena konteks emergency itu biasanya cuma 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan itu maksimal, paling lama. Sehingga koordinasi itu memang benar-benar dibutuhkan. Gitu. Kita boleh sampaikan, oh ya boleh. Pasti anak-anak itu akan bingung. Tetapi satu hal yang kita bisa, kalau teman-teman masih ingat, ada protected factor dan risk factor, ya kan? Nah, anak-anak ini biasanya dia mudah gitu, dalam proses pemulihan dibandingkan dengan orang-orang dewasa, dia akan lebih mudah. Kenapa? Karena memorinya belum berkembang dengan bagus. Kalau masih ingat developmental psychology atau psikologi perkembangan, ya kan, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, gitu kan. Dari si anak-anak ini kan belum optimal nih, karena dia masih dalam tahap pertumbuhan nih. Karena perkembangan kognitifnya belum optimal, maka kemampuan mereka menyerap informasi atau memori-memori itu juga belum sebagus orang dewasa. Sehingga dia tidak mudah mendapatkan traumatic experience. Mungkin ketika dia ada di camp-camp pengungsian nih, yang dia ingat adalah asiknya saya tinggal di tenda dibandingkan orang dewasa yang dia nggak bisa kembali ke rumah. Saya seneng loh, sekarang saya bisa main-main sampai malam. Gitu. Biasanya saya kalau sampai udah jam 5 atau jam 3 sore, mama udah manggil nih suruh pulang. Sekarang mau pulang kemana? Saya seneng nih, saya tinggal di tenda, saya bisa kemah-kemahan. Saya bisa kumpul-kumpul sama teman-teman. Memori-memori itulah yang biasanya akan terekam dibandingkan dengan pengalaman traumatic experience ketika dibandingkan dengan orang dewasa. Gitu. Itu menjadi salah satu protective factor nih dari si anak-anak ini. Makanya kenapa biasanya kalau tadi dibilang trauma healing ya, sekarang kita sudah tidak menggunakan istilah trauma healing lagi karena dengan asumsi bahwa tidak semuanya. Tadi kan di awal saya bilang ada yang multi layer tadi. Tidak semuanya akan mengalami pengalaman traumatik. Gitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Baik, Pak. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Verlin. Di sini saya mau bertanya tentang PFA. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa di situ tadi ada 3 metode kan ya. Itu metodenya ada look, listen, sama link. Nah, di situ pertanyaan saya, ketika seseorang sedang mengalami depresi, bahkan kita sering mendengarkan keluhan mereka, dan kita tahu apa kebutuhan dasar mereka, tapi kita nggak bisa atau nggak mampu memberikan kontribusi buat mereka dalam bentuk bantuan dasar. Kalau seperti itu kan mungkin orang tersebut tetap mengalami depresi. Lalu langkah selanjutnya itu kita harus bagaimana, Pak? Oke. Verlin, saya boleh tahu nggak yang dimaksud depresi itu seperti apa? Kayak dia mengalami emosi, marah, sedih setiap hari gitu. Seperti itu. Konteksnya setiap hari, dalam keseharian, pasca bencana atau enggak? Triggernya apa? Pencetusnya misalnya. Ini kan contoh kan? Gimana? Ini apa namanya, masalah kayak ekonomi gitu, Pak. Oke. Nah, itu kan dia kan sering mengalami kayak sedih setiap hari gitu kan ya, Pak ya. Dan kita tuh sering mendengarkan cerita dari orang tersebut, tapi kita nggak bisa ngasih kontribusi gitu, kontribusi dasar dari seseorang tersebut tadi, Pak. Itu gimana, Pak? Oke. Ya, yang pertama adalah itu biasanya nih
dalam ini saya bicara dalam konteks emergency ya, pasca bencana ya biasanya. Mereka itu mengekspresikan itu menjadi hal-hal yang kayak misalnya ketika tadi bilang makanya kenapa saya tanya Verlin yang dibilang depresi itu apa sih gitu. Untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Kalau saya bicara dengan sesama psikolog nih, pasti konteksnya depresi yang kita maksud adalah sama. Kita menunjukkan pada sebuah gejala psikopatologis, disorder nih. Tetapi terkadang masyarakat ini hanya untuk bilang bahwa dia memiliki emosi yang negatif, sedih, marah, misalnya. Hanya sebatas itu dibilang saya depresi gitu. Padahal untuk bisa ditegakkan diagnosa untuk dia memiliki gangguan depresi itu prosesnya panjang gitu. Pertama paling tidak emosi sedihnya tadi harus ada 3 sampai 6 bulan terakhir itu konsisten, persisten, bertahan gitu. Kemudian ada kehilangan nafsu makan, gangguan tidur. Nah, itu ada nggak? Kalau ternyata sesekali dan itu tidak konsisten, itu nggak bisa dibilang depresi. Itu kalau dalam konteks kita bicara soal gangguan. Ya, jadi ini juga saya pengen teman-teman calon-calon psikolog, calon-calon sarjana psikologi, berhati-hatilah ketika kita menggunakan istilah itu. Gitu. Karena saya sendiri pun juga tidak akan dengan mudah bilang bahwa seorang ini PTSD, seorang ini trauma, seorang ini depresi. Karena itu kan justifikasi yang kita berikan kepada mereka. Padahal untuk menegakkan diagnosa itu butuh assessment yang panjang. Gitu. Menegakkan diagnosa bahwa dia memiliki gangguan psikologis tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam konteksnya yang tadi disampaikan, itu bukan settingnya emergency, gitu. Bukan, tidak ada peristiwa krisis, tidak ada peristiwa trauma. Makanya kenapa tadi ada saya bilang, distress, krisis, dan trauma, dia tidak mengalami peristiwa yang demikian, maka bisa jadi itu problem terkait dengan activity daily living-nya dia, keseharian dia. Maka bisa jadi PFV pun tidak tepat untuk diberikan. Karena dia tidak dalam konteks yang distress. Karena dia tidak dalam konteks krisis. Gitu. Mungkin kita akan bisa rujuk dia pada layanan psikologis yang lebih dalam. Atau ternyata masalahnya tadi dibilang masalah ekonomi nih, gitu. Nah, itu pemicunya. Kita bantu mereka untuk berarti problem solving dong, misalnya. Oh, kenapa dia tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dia tidak lebih ke sana, problem-problem praktis, gitu kan. Sehingga semoga teman-teman nggak salah paham, yang tadi saya bilang lebih pada dukungan praktis ini karena dampak dari situasi emergency. Dampak dari situasi kekacauan yang tiba-tiba terjadi. Gitu. Tetapi kalau dampak ekonomi yang berkepanjangan, karena memang kemiskinan misalnya, itu bukan dalam konteks yang sedang kita bicarakan saat ini. Gitu. Karena kan kalau misalnya tiba-tiba bencana alam, misalnya rumahnya tiba-tiba hancur, dia kehilangan mata pencaharian, kayak sekarang tiba-tiba lockdown nih, semua kantor ditutup, dia di PHK dan lain. Itu kan situasi krisis yang secara tiba-tiba terjadi di luar kontrol saya dan tidak terjadi pada keluarga saya, hampir semua keluarga. Situasi massa inilah yang membuat dampak psikologis itu berkelanjutan, berkepanjangan. Lain kalau misalnya hanya 1 atau 2 orang, contoh kasus yang tadi Verlin bilang, karena memang situasi ekonomis yang berkepanjangan, bukan karena situasi krisis, berarti itu belum bisa kita bilang di mana kita bisa menerapkan konteks psychological first aid. Gitu. Terjawab? Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan, yang lain. Saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Terima kasih atas waktunya. Pertama kan ini kita lagi di masa-masa sulit ya, pandemi kayak gini tuh kita kan nggak bisa keluar dan nggak bisa ketemu seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, di sini kan pasti kita punya permasalahan yang emergensi tadi itu. Misalnya kayak teman saya ini, misalnya saya punya teman. Nah, teman saya ini seperti yang Bapak ceritakan tadi, dia itu tiba-tiba kayak diputusin sama pacarnya gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang tidak terduga. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau PFI ini tadi itu bisa dilakukan di mana saja, apalagi di masa pandemi ini kan. Cuman pertolongan praktis gitu aja. Nah, itu biasanya kan dia chat gitu, Pak. Biasanya dia chat, terus habis itu dia cerita di chat itu. Tapi di chat ini tuh kayak pemahaman kita itu ngechat, tapi dia kan mengalami kondisi yang krisis ya. Jadi kayak kadang-kadang itu kurang bisa memahami perkataan kita yang di chat itu tadi, sampai itu biasanya terjadi kesalahpahaman. Misalnya saya ngomongnya itu kayak ya udah gini aja, gini, tapi dia jawabannya kayak kok kamu gini sih, Dia kayak
menyalahkan kita juga gitu loh. Nah, ini untuk mengatasi yang seperti ini itu seperti apa, Pak? Karena kejadiannya itu nggak cuma sekali, 2 kali, tapi udah berulang kali biasanya seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Salsabila. Jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan ketika kita akan memberikan layanan jarak jauh. Nggak usah dukungan psikologis. Kita ngobrol sama teman aja, ya. Ketika di chat, dengan telepon itu kan pasti akan berbeda. Karena orang baca, ya, baca teks itu, dengan ketika kita, kalau sekarang kita berkomunikasi ini kan ada penekanan, ada suara yang saya sampai ketika saya bilangnya perlahan kan bisa memahami. Kalau saya bicaranya sambil agresif itu kan meskipun nggak lihat muka saya misalnya, tetapi ada penekanan suara itu kan kita bisa lihat. Kalau itu komunikasi lewat audio visual seperti ini. Tetapi kalau dengan media chat itu bisa menimbulkan misinterpretasi sehingga sangat-sangat tidak disarankan gitu. Ketika kita memberikan dukungan psikologis dalam bentuk chat, kecuali dalam konteks-konteks tertentu, isu-isu yang sangat sensitif, misalnya pelaporan. Kayak yang saya kerjakan sekarang di Myanmar itu kan kita berdamai dengan kasus-kasus gender-based violence atau domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Dibutuhkan pelaporan dan dia tidak memungkinkan untuk akses seperti kita. Kalau kita kan punya koneksi yang bagus, kita audiovisual pun bagus nih. Nah, ada di tempat-tempat tertentu, di provinsi-provinsi tertentu di mana lokasi itu konflik, internetnya diblok sama pemerintah. Sehingga dia nggak bisa dapat, satu-satunya media adalah lewat telepon gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu keterbatasan. Sehingga ketika konteksnya harus audio aja, itu pun juga ada, kita punya protokol. Nah, itu nanti butuh lebih dalam lagi nih. Kalau misalnya hanya chat aja, apa yang harus dilakukan nih? Kadang ada misalnya yang lawan bicara kita, itu pun ngechat dengan kata-kata yang misalnya memaki, bahkan dengan kata-kata yang tidak mengenakan gitu kan, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan gitu yang kita juga menjadi salah satu keterbatasan juga yang tadi Salsabila tanyakan. Gitu. Karena ngobrol atau lewat chat itu bisa menimbulkan interpretasi yang macam-macam gitu, beragam dibandingkan ketika kita lewat telepon. Gitu. Sehingga itu harus diperhatikan juga gitu, ketika kita ingin memberikan dukungan psikososial. Terjawab? Berarti itu ya Pak, kita harus kalau misalnya mau lanjut ke yang PF ini tadi itu kita harus nurut sama protokolnya itu tadi ya, berarti. Sebaiknya betul. Memang ada guideline, ada protokol yang harus diikutin. Bagaimana misalnya mau memulai panggilan. Oh, perkenalkan nama saya Adib, saya dari Fakultas Psikologi Unmer. Saya adalah seorang konselor atau saya mahasiswa semester akhir Fakultas Psikologi Unmer. Udah pernah dengar psikologi nggak? Oh, apa sih psikologi itu Mbak? Gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi ada hal yang kita bantu dia untuk memahami siapa kita dan apa yang kita lakukan. Jangan-jangan dia telepon kita itu cuma pengen dapat bantuan sembako misalnya. Kayak gitu kan? Nah, itu yang kita juga harus pastikan nih gitu. Apa sih sebenarnya ketika kita misalnya buka call center misalnya. Karena dukungan psikologis itu biasanya challenge atau tantangannya di sana. Karena orang berasumsi bahwa ini ada pemberian bantuan gitu. Cuman nggak tahu bantuannya apa dan kata-kata psikologi gitu atau psikologis itu kan bukan hal yang bukan hal yang umum bagi mereka. Sehingga itu kadang disalahartikan, diinterpretasikan dengan hal yang salah, sehingga untuk memastikan itu kita butuh menegaskan di awal. Mas saya ini saya berikan apa sih gitu, PFV misalnya. Dia nggak paham PFV itu apa. Kita harus gunakan dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh mereka. Pak, untuk saya punya pertanyaan yang kedua Pak, boleh ya Pak ya? Boleh. Ya. Jadi kan biasanya kalau ini saya mau tanya pengalamannya Bapak ini Pak. Jadi kan sudah banyak pengalaman ya Pak ya, jam terbangnya sudah tinggi. Terbang terus ya. Jadi kayak misalnya kan biasanya kita itu di suatu daerah yang bukan daerah kita ya, gak deket-deket sini gitu, jadi volunteer tadi seperti itu. Nah itu kan biasanya orang kayak bilang ini orang siapa sih, jadi nggak langsung bisa terbuka gitu Pak ke kita. Jadi untuk melakukan PF ini tadi itu kita harus kayak nggak mungkin kan orangnya tiba-tiba krisis terus habis itu dia langsung memeluk kita atau kayak gimana, itu kan nggak mungkin Pak ya. Jadi itu untuk pendekatannya itu seperti apa Pak? Karena kan bukan psikoterapi atau konseling ya. Jadi saya bingungnya di situ. Terima kasih Pak. Ya, jadi salah satu bagian dari yang tadi saya bilang penekanan dari active listening itu tadi, bagaimana kita bisa mendengarkan mereka secara aktif. Teman-teman pasti udah dapat nih teknik dasarnya counseling, building rapport.
ya kan? Nah, gimana sih gitu cara membangun komunikasi awal? Kalau saya bilang building report itu lebih istilahnya basa-basi yang nggak basi, gitu. Kita maunya basa-basi, tapi itu bukan sesuatu yang basi gitu, yang kita itu berbahasa basi, tapi sebenarnya benar-benar sesuai dengan ini gitu, dengan kondisi dia misalnya. Oh kita observasi nih, observasi kita main nih. Kita lihat misalnya dia dari performance nih atau dari tempat dia berada nih, biasanya kita lihat oh kelihatan nih orang ini sukanya ini, dia kelihatan kalau dia misalnya datang itu dengan tergesa-gesa misalnya. Kita kan tahu oh dia kayaknya kondisinya sedang capek nih misalnya. Kita dari observasi pengamatan kita, kepekaan kita itu yang itu kita gunakan sebagai modal awal untuk membuka atau building report kayak gitu kan. Teorinya kan kayak gitu kan, bagaimana kita ngelihat apa yang kita bisa untuk memulai pembicaraan ini kayak gimana sih gitu. Nah, kita mulai dari situ. Pelan-pelan kan ada istilahnya namanya kita ini punya zona aman ya gitu. Nah, bagaimana bahasa kayak misalnya sekarang ini audio visual nih. Teman-teman kan bisa ngelihat saya nih. Tapi kalau misalnya ini cuma visual aja, audio aja, itu kan nggak bisa dilihat. Nah, dari cara duduk misalnya saya pertama duduknya cuma nyamping gitu kan. Sambil ngobrol ini saya cuma nyamping nih. Kalau misalnya bahasa nonverbalnya dia udah mulai ke sini, dia udah mulai natap kita nih, dia udah bisa mulai fokus nih. Berarti itu menunjukkan bahwa oh, saya udah berhasil nih gitu. Saya udah berhasil menjalin komunikasi. Mungkin di awal dia cerita sama kita, oh iya mbaknya dari mana gitu. Itu kan ini observasi kita juga nih. Dari cara dia duduk yang tadi sudah seperti ini, kemudian dia udah mulai bergeser nih. Oh iya, berarti apa yang kita sampaikan tadi, bahasa basi kita tadi, itu bukan hal yang basi bagi dia. Oh, ternyata orang ini bisa ngerti saya ya. Dari situ dia akan buka semuanya yang dia punya, bisa jadi. Gitu. Makanya active listening itu pentingnya di situ. Untuk melihat, untuk kita bagaimana memahami kondisi dia dengan atentif nih, dengan perhatian penuh nih, bahwa kita bisa ngerti kondisi dia. Dari mana reaksinya tadi? Salah satunya adalah saya contohkan tadi, bahasa nonverbal tadi, yang mungkin dia udah mulai kayak gini. Sekarang dia udah mulai ngelihat nih. Bahkan ada namanya kohesivitas ya. Kohesivitas itu adalah kayak kita ini jadi satu bahasa. Misalnya nih, saya duduknya bersila nih, kayak gini. Nah, saya duduknya kayak gini nih, ya. Nah, ketika klien ini sudah tiba-tiba, yang tadi semula duduknya gini, dia udah sama, tiba-tiba ngikutin bahasa saya, bahasa duduk saya, ini menunjukkan bahwa kita ini udah seirama nih. Kita itu sudah satu pendapat, tanpa dibilang. Tanpa bilang bahwa, oke, saya setuju Mbak dengan yang Mbak bilang. Itu udah masuk nih, apa yang kita sampaikan itu udah masuk ke dia. Gitu. Itu menjadi salah satu contoh atau salah satu tanda. Makanya kenapa teman-teman di awal itu kan diajarin, itu pentingnya observasi gitu kan. Apa sih ini kok saya dikasih tugas sama Bu dosen misalnya, sama Bu Nawa kok saya dikasih tugas, sama Bu Khotim saya dikasih tugas suruh observasi. Buat apa sih kayak gitu kan? Nah, pentingnya adalah di situ. Itu nanti implementasinya dalam jangka panjang itu yang teman-teman pakai gitu. Praktisnya kayak gitu. Ternyata itu kepake loh gitu. Pakainya di sana nih untuk melihat nih bahwa dia sudah sependapat. Kita udah melihat tanpa dibilang bahwa dia apa yang kita bilang itu masuk ke dia. Dia memahami gitu. Masuk nggak? Masuk Pak. Iya, sama-sama. Silahkan, kayaknya ada yang bertanya nih. Ada lagi? Silahkan. Oh, ada Santi nih, sebentar. Tidak bisa unmute, aku cek ya. Biar ngomong aja enak. Mana ya, Shanti? Udah, aku unmute. Boleh, ngomong. Shanti Dewi. Udah aku unmute, udah bisa ngomong sekarang. Bisa nggak? Nggak ada suaranya. Oke. Apakah PFV ini hanya untuk seseorang yang mengalami bencana atau kehilangan seseorang? Bagaimana bagi seorang yang telah mengalami penumpukan traumatis dalam kehidupannya yang sudah terjadi bertahun-tahun? Apakah ini masih bagian dari PFV atau sudah harus direferalkan? Jawabannya sudah harus direferalkan. Logikanya gini. Saya baru jatuh. Ya. Saya baru jatuh, ini ada luka terbuka. Nah, PFV ini kan biasanya kita punya kotak P3K ini tujuannya untuk apa? Bukan untuk mengobati. Lukanya ini terbuka nih, gitu. Lukanya ini terbuka dan saya butuh dijahit gitu. Tetapi karena saya tidak mendapatkan
tujuan untuk diberikan P3K itu adalah sebelum saya datang ke rumah sakit, agar luka saya ini tidak infeksi. Sehingga saya bersihkan lukanya. Agar nggak infeksi, ditutup, diperban misalnya. Baru dibawa ke rumah sakit. Saat saya sampai di rumah sakit, baru dijahit sama tenaga medis. Itulah tindakan medis yang dilakukan di rumah sakit atau di IGD misalnya. Itu yang dibilang dengan psikoterapi. Logikanya, konseling psikoterapi adalah intervensi kan itu. Tetapi tindakan memperban, menyembuhkan, membersihkan luka tadi, entah pakai Revanol, entah pakai betadine, itu yang dibilang pertolongan pertama. Nah, logika yang sama dengan PFA. Kenapa kita perban tadi? Kenapa kita bersihkan lukanya? Agar tidak infeksi sebelum sampai ke rumah sakit. Karena mungkin di perjalanan ke rumah sakit ini banyak bakteri, banyak debu, dan lain-lain. Tujuannya untuk apa kita kasih P3K itu? Agar lukanya tidak lebih parah dalam proses pengobatan. Ketika dia patah tulang, itu biar proses penyambungannya tidak segera, tidak repot gitu, tidak lebih parah lagi nih, gitu kan. Nah, logika yang sama dengan kondisi psikologis. PFA itu tujuannya adalah untuk mencegah traumatic experience yang dialami oleh seseorang dalam kondisi kritis tadi tidak berkembang menjadi gangguan psikologis gitu. Tidak berkembang menjadi depresi, tidak berkembang menjadi post-traumatic stress disorder, maka diberikan dukungan psikologis awal. Nah, kalau sudah mengembangkan gangguan psikologis tadi yang dibilang depresi, PTSD, udah nggak bisa. Karena itu sudah, lukanya ini udah bengkak nih. Gitu. Ini udah infeksi, ini udah bernanah misalnya. Mau digimanain, mau nggak mau, dia harus diintervensi nih. Gitu. Harus diterapi nih. Gitu. Bener, ini lukanya udah kering misalnya. Kelihatan lukanya udah kering, tapi kok masih sakit ya? Begitu dibawa ke dokter, ternyata di dalamnya masih lukanya parah, masih bernanah di dalamnya misalnya. Kenapa? Karena proses penyembuhannya ini nggak bagus. Gitu. Logika yang sama dengan kondisi fisik dan psikologis kita. Kelihatannya dia udah berinteraksi dengan masyarakat, dia udah kembali kuliah, tetapi dia masih menyimpan duka yang mendalam gitu. Nah, itu adalah logika yang sama kayak luka yang tadi udah kering, tetapi masih sakit gitu. Kenapa? Karena di dalamnya masih bernanah, karena proses penyembuhan lukanya tadi tidak optimal gitu. Makanya dibutuhkan emergency tadi, kotak P3K tadi untuk membantu sebelum dia mendapatkan intervensi. Logika yang sama kurang lebih PFA itu demikian. Gitu. Sehingga ketika kalau dia udah mengembangkan gangguan psikologis, ya udah nggak bisa lagi diberikan PFA, dia harus dirujuk. Nah, rujukan inilah yang kemudian dia akan mendapatkan layanan psikologis yang lebih mendalam. Entah itu konseling, psikoterapi, apakah CBT, apakah EMDR, kayak gitu. Sesuai dengan konteks masalahnya. Kan butuh di-assessment lebih lagi. Digali-gali lagi, gampangannya ini dikorek-korek lagi, lukanya udah kering nih, dikorek-korek lagi, sakit kan, nah, kurang lebih kayak gitu. Dia harus mendapatkan intervensi. Semoga terjawab. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Terima kasih, sama-sama. Ada lagi yang mau diskusikan? Seru nih kayaknya ya. Mahasiswanya Ibu ini aktif-aktif nih, mahasiswanya Ibu Nawang nih. Saya mau tanya lagi boleh, Pak? Boleh, boleh. Yang ingin saya tanyakan, Masnya kan udah ke beberapa tempat yang kejadian di tempat konflik maupun bencana kan. Gimana sih cara Mas itu buat tetap menjaga kesehatan psikologis Mas di tempat yang ya seperti itu tadi gitu? Ini sama ini kayak pertanyaannya Bu Nawang ini. Gimana biar kita tetap sehat secara psikologis, betul. Yang pertama pasti ini juga lebih praktis ya, teman-teman. Bagaimana kita memiliki kesadaran yang bagus terhadap kondisi psikologis. Karena biasanya ada namanya, kalau teman-teman pernah belajar, namanya vicarious trauma. Vicarious trauma itu ketika saya terekspos atau terpapar dengan klien-klien dengan traumatic experience yang lama, itu kebawa terhadap dimensi psikologis saya. Paling gampang yang kelihatan, yang saya pernah cerita, saat saya memberikan layanan langsung, kalau yang sekarang ini agak sedikit sedikit longgar kondisi saya, karena saya tinggal di tempat yang lebih enak gitu kan, dan saya tidak terpapar langsung dengan klien, karena saya sekarang kan dengan United Nations itu, dengan lembaga PBB itu, saya lebih ke program, menjalankan program kesehatan mental. Kalau di NGO yang sebelumnya, ketika saya saya masih di lapangan, hampir setiap hari saya itu ketemu dengan klien-klien yang mengalami traumatic experience, gitu. Sehari itu saya bisa dapat 2-3 sesi. 2-3 sesi, dan itu psikoterapi gitu, dalam gitu. Satu sesi bisa sampai 2-3 jam. Kebayang kan gitu kan, setiap hari saya ketemu orang-orang yang depres gitu. Orang-orang yang tertekan, dia tiap hari cerita bahwa dia di kamp pengungsian. Dia jauh dari keluarganya.
gitu. Dia pengen pulang, tapi nggak bisa. Tiap hari misalnya salah satu contoh adalah suaminya gitu. Istrinya di negara ketiga, ini telepon dia terus gitu. Kebayangkan bagaimana dinamika psikologisnya seorang suami yang istri dan anaknya di negaranya tidak memiliki nafkah yang cukup untuk kehidupan sehari-hari mereka. Sedih kan pasti. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau pulang aja juga nggak bisa karena dia di negara ketiga, ini lokasi pengungsian gitu. Nah, itu kebawa nih. Secara psikologis itu benar-benar berdampak terhadap dimensi psikologis saya. Saya menjadi lebih simis ya. Ngelihat sesuatu tuh kayak simis gitu. Nanti kalau misalnya habis dari project ini saya nggak dapat project lagi, gimana ya? Padahal faktanya saya bisa dapat gitu. Bahkan project saya belum habis, 1 bulan sebelum project saya habis itu saya udah taken kontrak baru di kerjaan yang lain lagi. Gitu. Tetapi kemampuan saya melihat itu menjadi lebih negatif gitu. Bahkan saya sempat, biasanya saya kalau kondisi psikologisnya lebih parah itu fisik. Karena saya yang lemah itu fisiknya gitu. Ketika saya memiliki tanda-tanda awal, kondisi psikologisnya sudah nggak bagus dan saya tidak segera aware karena ada pekerjaan yang banyak yang harus saya selesaikan, langsung drop nih kondisi fisiknya. Kalau kondisi fisiknya udah drop, saya demam tinggi. Nah, sebelum demam tinggi itu biasanya ada tanda-tanda awal nih. Nah, kalau saya kondisinya udah seperti itu, saya sempat sampai mimpi buruk, benar-benar saya itu, tolong jangan ganggu saya, kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa saya itu udah turun nih, drop banget gitu. Nah, tanda-tanda awalnya apa biasanya? Kalau saya lack of concentration. Konsentrasinya udah turun nih. Misalnya, biasanya nih, kalau saya mandi kan urutannya adalah pakai sampo dulu, baru cuci muka gitu kan, baru pakai sabun. Yang saya pegang sabun, tapi saya taruh di kepala misalnya. Yang saya pegang pasta gigi misalnya, saya taruh di bagian tubuh yang lain misalnya. Itu kan itu salah satu, oke, saya udah nggak fokus nih. Itu salah satu tanda awal bahwa saya udah capek. Ketika saya udah punya tanda-tanda itu, berarti apa yang saya lakukan? Saya benar-benar distract. Saya matiin laptop, kita bilangnya disconnect ya, gitu. Saya disconnect dengan kondisi itu. Jadi biasanya kita minta cuti atau benar-benar itu karena itu tanda-tanda awal bahwa saya udah secara psikologis saya udah capek, saya udah lelah. Makanya kenapa dalam setting-setting yang emergency yang dari organisasi itu pun kita udah punya mekanisme. Kayak kemarin saya di Sudan Selatan itu aturan dari kantor, memang itu sebuah mekanisme yang harus saya ikutin. Setiap 7 minggu, saya harus keluar dari negara itu. Itu sebagai salah satu bagian yang kita bilang dengan namanya self-care. Jadi setiap 7 minggu itu saya harus keluar untuk ambil cuti. Itu pun nggak cuma disuruh keluar, tetapi dibiayai sama mereka. Mulai dari tiket saya pulang pergi dibelikan untuk kembali ke negara. Selama saya libur 7 hari itu juga saya dibiayain. Hotel tempat saya tinggal juga saya dibayarkan. Jadi itu sebuah mekanisme yang ada yang dilakukan oleh organisasi kemanusiaan ini untuk memanage, untuk menjaga well-being dari staff-nya ini. Karena kita bekerja dalam konteks yang high demand gitu, yang sangat-sangat riskan gitu. Kayak gitu. Itu salah satu caranya untuk memanage kondisi psikologisnya. Jadi dari kitanya juga dari perusahaan, dari organisasi tempat saya bekerja memang sudah ada mekanisme yang harus kita ikuti. Gitu. Terjawab? Terjawab. Pak Adib, bolehkah satu penanya lagi, Pak Adib? Oh, boleh. Pak Wahyu, silakan. Baik, satu penanya lagi dari teman-teman mahasiswa, kalau ada. Wah, kelihatannya sudah sepi nih. Sudah sepi ya? Terjawab. Sudah terjawab. Baik. Tidak ada lagi? Nggak ada lagi? Cukup? Tanya lagi boleh, Pak? Satu lagi boleh ya? Satu lagi kita boleh. Kesempatan, baik, mari. Terima kasih atas waktunya lagi. Saya mau bertanya, Pak. Bapak kan itu ya, biasanya kan sampai keluar negeri gitu. Nah, itu tuh Bapak mengalami culture shock atau gimana Pak untuk mengatasinya itu loh Pak? Biasanya kan kita ke daerah-daerah baru itu kan biasanya kita juga culture shock juga gitu. Nah, itu gimana Pak? Pasti. Mungkin Ya, pasti. Ya Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Itu menjadi salah satu hal yang nanti juga menjadi masukan buat teman-teman nih gitu. Karena semakin banyak itu kan skill ya. Itu sosial yang kita bilang dengan social skill. Gitu. Semakin sering kita terpapar dengan situasi-situasi perubahan yang beragam nih, itu membantu kita untuk lebih fleksibel. Makanya kenapa
dalam masa-masa teman-teman sekarang masih jadi mahasiswa itu sebanyak mungkin kita memiliki aktivitas-aktivitas sosial termasuk organisasi dan lain-lain, itu menjadi bekal buat kita untuk mengatasi situasi-situasi yang demikian. Mungkin orang-orang tidak akan percaya dengan apa yang saya kerjakan sekarang, karena saya itu baru keluar Malang. Saya Arema ya, saya asli Malang. Saya baru keluar Malang itu setelah saya kuliah S2. Di mana teman-teman saya itu udah kemana-mana gitu kan. Sehingga pertama kali saya benar-benar ngerasain, pertama kali saya pindah ke Jogja untuk saya kuliah S2 itu benar-benar situasi yang cukup tertekan buat saya. Karena itu pertama kali saya pergi dari rumah, jauh dari rumah. Ternyata, saya menganggap itu sebuah tantangan, sebuah challenge sih. Saya berhasil mengatasi, akhirnya ketagihan gitu. Sekarang jadi nggak pernah ada di rumah lagi. Makanya Bu Nama suka komen, nggak pernah pulang ini. Gitu. Akhirnya ke bawah ini. Itu yang kita bilang dengan social skill. Gitu. Semakin sering kita menjadi menghadapi situasi-situasi yang demikian, saat teman-teman dalam konteks mahasiswa sekarang, semakin banyak kita berpindah-pindah, misalnya, atau kita banyak ikut organisasi, nggak cuma di fakultas psikologi aja, misalnya, oh saya bergabung dengan fakultas yang lain, misalnya aktivitas-aktivitas UKM, misalnya. Nah, kayak gitu-gitu itu kan mengasah keterampilan sosial kita. Itu menjadi salah satu bekal yang kita bisa gunakan ketika kita masuk ke dalam dunia kerja. Berarti anak ini bagus nih secara sosial, dia nggak melulu cuman akademis kerja di kampus aja ngerjain tugas dari dosennya, tetapi dia juga ngerjain hal-hal yang lain. Misalnya. Nah, itu menjadi salah satu bekal bagaimana kita bisa mengatasi situasi-situasi sosial itu tadi, termasuk culture shock itu tadi. Gitu. Termasuk salah satunya adalah saya biasanya dibekalin, kalau saya pulang ke Malang sama Bu Nawang, saya biasanya dibekalin beberapa makanan-makanan Indonesia, itu adalah salah satu hal untuk mengatasi culture shock. Karena bosen kan, gitu kan, bosen makan ini aja gitu, karena ada beberapa hal yang nggak sama. Itu menjadi salah satu hal, tips yang lain gitu. Bawa makanan Indonesia, ikan asin yang paling saya suka. Oke, itu baik. Cukup ya, Sasa bilang? Demikian ya. Ya, Pak Wahyu, monggo silakan. Baik. Saya kembalikan ke Pak Wahyu. Terima kasih Pak Adib. Saya coba menyimpulkan dari seluruh pembahasan ini. Jika ada kekurangan mohon ditambahkan Pak nanti. Jadi psychological first aid itu adalah dukungan psikologis awal. Siapa yang membutuhkan dukungan psikologis awal itu? Mereka, maksud saya siapa yang bisa melakukan, siapa yang bisa memberikan dukungan psikologis awal itu siapa saja yang telah mengikuti pelatihan PFA. Dan kepada siapa PFA ini diberikan, kepada siapa saja yang membutuhkan dukungan psikologis, khususnya mereka yang terdampak mengalami kondisi-kondisi emergensi, yang gejala-gejalanya ada krisis, ada distress di dalamnya. Dan tujuan daripada pemberian PFA itu adalah mencegah trauma ini jangan sampai berkembang menjadi gangguan psikologis yang lebih berat. Adapun penerapannya, prinsipnya dulu itu look, listen, dan link. Dan penerapannya khusus pada pandemi COVID itu adalah pemberian PFA jarak jauh, dalam hal ini memberikan melalui alat telekomunikasi. Apa demikian Pak? Kesimpulan saya, ada yang ditambah? Ya, betul. Cukup. Saya cuma mau menekankan bahwa sekali lagi PFA itu bisa kita lakukan. Oleh semuanya, itu bukan konseling, itu juga bukan psikoterapi, sehingga semua orang bisa pada dasarnya yang telah mendapatkan pelatihan bisa melakukan itu. Nah, ini kalau misalnya nanti ada yang mau didiskusikan lagi, saya bisa share kontak saya, teman-teman bisa simpan kalau misalnya memang ada dibutuhkan nih. Nah, boleh di-add IG-nya, ini nomor WhatsApp saya, ini email saya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kita punya keterbatasan waktu dari teman-teman. Ada hal-hal yang mungkin tidak mampu didiskusikan nih, karena mungkin sebagian malu nih, mau cerita dan lain-lain, boleh feel free to reach me. Oke, ya. Itu closing statement-nya. Tetap semangat, terima kasih waktunya, Bu Nawang dan teman-teman dosen, Umat, Pak Ayu. Monggo, silahkan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Adib Asrori, Magister Psikologi Psikolog, yang telah memberikan kepada kita wawasan mengenai PFA. Sangat bermanfaat sekali, karena banyak di antara kita yang mungkin belum punya pengalaman seperti Bapak, tapi kita mendapatkan pengetahuan
Dan syukur-syukur nanti ada pelatihannya, bagi yang berminat bisa mengikuti pelatihan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih Pak atas nama fakultas dan juga mahasiswa atas materi yang Bapak sampaikan. Pak Adi, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Sampai ketemu. Ya. Dan